Mari kita sama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Saya mengundang kita untuk membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kami menyadari ketidakberlayakan kami. Kami menyadari betapa kami sesungguhnya tidak akan bisa mendekati Tuhan kalau Engkau tidak memanggil kami, kalau Engkau tidak memberikan jalan-Mu kepada kami. Alangkah jauhnya kami, dan alangkah putusnya hubungan kami dengan Engkau, karena pemberontakan kami, karena keberdosaan kami. Tapi Engkau adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Engkau mengetahui jeritan hati kami yang ingin berelasi dengan Tuhan, dan Engkau memberikan kami jalan. Engkau mengutus anak-Mu untuk mati buat kami, sehingga kami menemukan jalan, sehingga kami boleh mendekati Tuhan. Ini kami, Tuhan, anak-anak Tuhan datang pada malam ini. Kami tahu kami punya banyak hal di dalam pemikiran kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh dengan hikmat daripada Tuhan meletakkan semua persoalan yang kami punya pada tempatnya, dan dengan hikmat daripada Tuhan, Tuhan pimpin kami untuk kami boleh sebagai anak-anak Tuhan menyelesaikan satu persatu dengan pimpinan dan hikmat yang datang dari Tuhan. Malam ini kami mau belajar bersama-sama. Tuhan, tolong kami. Pimpin hamba-Mu yang akan membantu, memfasilitasi kami semua untuk belajar. Tuhan pimpin apa yang Tuhan ingin kami, hamba-Mu sampaikan. Tuhan bisa pakai. Tapi yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan buang. Dan Tuhan pimpin setiap kami. Agar kami sungguh-sungguh belajar. Agar kami sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan dan tidak hanya berhenti seperti kami disuapi, tetapi kami boleh mengunyahnya, kami boleh mencernanya, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, bagi rohani kami, bagi spiritual kami, dan kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan hidup kami boleh tertransformasi oleh firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Dengarkan seru doa kami, dengarkan seru sembahyang kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mati dan tebus kami, dan sudah bangkit ke surga dan hidup untuk kami. Di dalam nama ini kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nah, minggu lalu kita sudah belajar sesuatu ya. Saya sudah mencoba menjelaskan tentang pengantar dari kitab Imamat. Ya, jadi dari kelima kitab Musa, kita sekarang sudah sampai ke kitab Imamat. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti Bible Class ini sejak 2 tahun yang lalu, kita sudah mulai dari Kejadian, Keluaran, dan sekarang kita masuk ke Imamat. Saya minta tolong sebelumnya bagi teman-teman yang belum mute speakernya, boleh di mute. Saya ini gampang terdistract soalnya, minta maaf. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai ke Imamat. Nah, dari 5 kitab Pentatuk Musa, Imamat itu ada di tengah. Artinya itu sebenarnya yang paling penting. Nah, itu sudah saya bicarakan di minggu lalu ya, di pengantar kitab Imamat. Nah, bagi teman-teman yang mau mempelajari pengantarnya ini, nanti bisa saya sharingkan link videonya yang buat minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan masuk ke Imamat 1-3. Saya memberi judul adalah Holy and Acceptable to God, ya, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita mulai ya. Kata holy dan acceptable itu akan mungkin muncul terus di dalam pelajaran kita malam ini, dan akan diakhiri juga dengan satu pesan yang mengingatkan untuk holy and acceptable to God ini ya. Nah, jadi
Saya mesti menceritakan mulai dari struktur kitab imamat ya, mengembalikan kita kepada merefresh kita. Jadi untuk mempelajari sebuah kitab, membacanya itu seperti sebuah buku gitu ya. Nah, buku ini kalau dibedah gitu ya, sebenarnya itu ada bagian-bagiannya. Pasal 1 sampai pasal 7 itu bicara tentang ritual ibadah, itu bicara korban-korban-korban ya. Pasal 8 dan 10 bicara tentang keimaman. Lalu pasal 11 sampai 15 itu bicara tentang sesuatu yang tidak tahir dan bagaimana mentahirkannya. Nah, lalu di tengahnya ada hari raya pendamaian, lalu kembali bicara tentang hal-hal yang biasa untuk menjadi hal-hal yang kudus. Dan ditutup lagi dengan keimaman, bicara tentang hari-hari raya, dan balik lagi ke ritual ibadah, ada berkat, kutub, dan nazar. Jadi yang abu-abu ketemu abu-abu gitu ya, yang kuning ketemu kuning, yang nggak ada warna ketemu nggak ada warna, yang di tengah-tengah merah. Jadi kitab ini memang ditulis Musa dengan struktur seperti ini. Nah, ketika kita mengetahui struktur ini membantu kita untuk mempelajari kitab ini secara sistematik gitu. Kita ngerti, oh berarti yang harus kita pelajari hari ini adalah kita masih berada di yang pasal 1 sampai pasal 7 ya, ritual ibadah. Itu dulu yang kita akan pelajari. Setelah itu 2 minggu lagi kita akan masuk ke imaman dan terus kita berlanjut begitu sampai seluruh kitab imamat ini selesai. Nah, jadi ini bagian pertamanya. Bagian pertama ini bicara tentang offering dan sacrifices. Itu bahasa Inggrisnya begitu ya. Nah, ini saya akan coba membawa ini dengan saya mencoba betul-betul sangat sederhana agar kita sama-sama mengerti dan bisa tahu artinya gitu ya. Nah, korban itu bahasa Inggrisnya dikatakan offerings tapi juga sacrifices ya. Nah, kebudayaan kita nih modern nih. Kita hidup di abad baru tahun baru gitu ya, 2021. Kebudayaan modern ini kalau ngelihat korban gitu, kita di Indonesia nggak asing-asing amat gitu ya, karena orang Muslim masih melakukan korban ini. Tetapi saya yakin nggak ada di antara kita yang demen pergi ke masjid ngelihat potong korban gitu, atau pergi ke rumah pemotongan binatang tuh kita lihat gitu, mungkin kita nggak akan mau lagi makan sapi mungkin ya, serem gitu. Jadi kebudayaan modern kalau ngelihat korban penyembelihan binatang terus ada darahnya gitu, itu sebagai sesuatu yang mengerikan, barbar ya. Kita beruntung mungkin merasa, aduh untung sekarang nggak dilakukan lagi. Kalau nggak kita tiap kali ke gereja geret-geret kambing gitu kan, terus mesti potong-memotong di gereja. Wow, jadi apa tuh gereja gitu kan? Jadi kebudayaan modern kita itu ngelihat korban itu sebagai hal yang mengerikan, sesuatu hal yang barbar. Tetapi itu yang saya mau challenge malam ini ketika kita belajar imamat bersama-sama. Apakah kita bersikukuh untuk mengetahui kebenaran yang kita punya sekarang, atau saya mengajak kita open mind ya. Nah, minggu lalu saya sudah menegaskan bahwa yuk coba berandai-andai ya, kita ini orang Yahudi. Nah, karena kitab imamat ini memang ditulis untuk orang Yahudi, untuk orang Israel pada waktu itu. Jadi untuk menikmatinya, kita memang seolah-olah, ayo malam ini pura-pura jadi orang Yahudi. Nah, baru kita bisa mengerti dengan konteks mereka. Karena kalau kita paksa konteks modern, kita nggak bakal bisa ngerti kenapa bisa begitu gitu. Kita selalu ngatain orang Islam bodoh gitu kan. Nah, sekarang malam ini kita akan belajar korban-korban mulu nih. Nah, jadi pikirannya dilepaskan dulu. Kita sekarang malam ini selamat menjadi orang Yahudi ya. Kita belajar menjadi orang Yahudi. Nah, apa yang kita lihat? Jadi korban, kata korban itu kalau kita dengar, yang muncul pertama biasanya itu negatif gitu. Artinya tuh korban tuh kayak kasih upeti gitu, kasih tumbal gitu, seolah-olah begitu ya, harus ada korbannya, harus ada tumbalnya. Jadi seolah-olah itu adalah tuntutan dari satu pribadi, dan pribadi ini kejam gitu, haus darah gitu ya, apapun bentuknya gitu, ini kayak tuntutan gitu, mesti kasih tumbal. Nah,
Tumbal untuk apa? Untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi si pemberi korban ini menginginkan sesuatu. Jadi dibawalah ayam hitam, dibawalah ini gitu ya, untuk memuaskan tuntutan yang mau menjanjikan sesuatu ini dikasih gitu. Upeti, tumbal. Nah, itu ada image itu yang ada di dalam benak kita. Jadi korban itu upeti untuk suatu kuasa yang kejam dan haus darah gitu ya. Nah, sehingga si pemberi korban, anggaplah kita yang mesti bawa korban ini harus korban lebih dahulu, berkorban. Kita bayar, beli, menyerahkan sesuatu yang pastinya itu nggak nyaman dan ada penderitaan yang kita alami untuk dapat iming-imingnya entar gitu. Wah, untuk nanti dapat sesuatu yang menyenangkan begitu ya. Nah, sebenarnya dalam bahasa aslinya korban itu ya korban. Nah, puji Tuhan ya, kita bersyukur sebenarnya kata korban itu bahasa Ibrani, ya, korban. Nah, sebenarnya dalam bahasa Ibrani korban itu mengandung arti datang mendekati. Jadi sangat berbeda ya. Jadi bukan upeti ini, tetapi korban itu artinya datang mendekati. Nah, datang mendekati ini tidak hanya berarti dekat secara jarak gitu ya. Tadinya 200 meter, saya datang mendekati jadi 50 meter. Enggak begitu. Tetapi mendekati itu untuk ngobrol gitu loh. Datang dekat itu untuk membangun sesuatu. Ada jembatannya, kita tuh ingin membangun sesuatu. Jadi mendekat untuk berelasi, itu artinya korban. Ya, nah sehingga korban itu kita datang dengan membawa persembahan itu tuh untuk berelasi, tujuannya itu untuk berelasi, bukan untuk memuaskan keinginan atau tumbal itu tadi untuk mendapatkan apa yang aku inginkan terus aku kasih suap kepada orang itu, tidak. Tapi kita datang membawa korban itu sebagai hantaran ya, seperti kita silaturahmi begitu ya, berelasi untuk mengucapkan terima kasih atau untuk mengucapkan permintaan maaf karena mungkin udah lama nggak ketemu, udah lama nggak kasih kabar, atau pernah salah dulu kita kasih hantaran begitu ya. Nah, sebenarnya untuk silaturahmi ya. Nah, dan korban di dalam kitab Imamat itu adalah inisiasi dari Tuhan. Inisiasi artinya Tuhan yang inisiatif. Jadi bukan manusia yang inisiatif gitu ya, tapi Tuhan yang inisiatif. Jadi konteksnya adalah begini, teman-teman supaya bisa mengerti. Manusia itu Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengannya. Ya, kita tahu itu kalau kita baca Kejadian, manusia Tuhan ciptain serupa dan segambar dengannya. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa Tuhan ciptain kita tuh serupa dan segambar dengannya? Kenapa kita nggak kayak binatang gitu? Tapi kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan satu makhluk yang serupa dan segambar dengan Dia? Jawabannya adalah tujuannya adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, dalam relasi yang dekat, yang setara, yang utuh menyeluruh, fisik, hati, pikiran, semua. Kayak kita ini ya, saya misalnya, saya menikah dan saya punya suami, saya mau menyatakan kasih dan bisa berelasi dengan orang, dengan seseorang yang setara. Ya, saya juga punya anjing gitu, tetapi kasih kepada anjing itu nggak bisa dekat seperti kita sama orang. Ya, nggak bisa cerita-cerita, nggak bisa bersentuhan, nggak bisa hangat begitu. Tujuan Tuhan membuat kita serupa dan segambar dengannya jelas untuk berelasi dengan kita. Dia ciptakan kita tuh untuk ngobrol gitu loh, untuk diajak dekat, untuk satu relasi yang utuh. Semuanya ini ya, tubuh, hati, pikiran, perasaan kita. Nah, tapi manusia ini cilakanya berontak dia. Ya, berontak. Tuhan bilang nggak boleh makan satu pohon di antara satu buah dari pohon yang seluruh yang lain boleh dimakan, justru itu yang dipilih makan. Ya, jadi kurang ajar banget di manusia. Manusia memberontak dan jatuh dalam dosa. Nah, akibat kejatuhan ini, hati manusia itu jahat aja bawaannya. Nggak ada hati manusia itu yang baik gitu. Kebawaan kita itu selalu jahat. Makanya banyak orang itu menahan dirinya, berpuasa, berpantang segala macam untuk mengendalikan kejahatan yang ada di dalam dirinya. Itu ada di Kejadian 6 ayat 5 ya, kecenderungan hati manusia itu selalu jahat. Nah, maka
ketika kita yang jahat ini, kita tuh nggak bisa lagi, nggak lagi kita tuh bisa deket sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha suci, makanya kata itu maha suci. Tidak ada satu kecil pun yang bisa deket, yang kotor bisa deket-deket sama yang maha suci. Kalau yang kotor ini bisa deket sama yang maha suci, artinya si maha suci ini kurang suci. Ya, nggak bisa. Jadi Tuhan itu maha suci. Dan kesucian Tuhan itu, ya, Ibrani 12:29 mengatakan is a consuming fire. Ya, kesucian Tuhan itu kalau orang datang itu nggak suci, diketer mati, udah menghanguskan manusia berdosa, kan begitu ya, consuming fire. Jadi jangan deket-deket, nggak bisa gitu. Sudah nggak bisa lagi. Dulu boleh deket, tapi setelah jatuh dalam manusia, Tuhan tuh terpaksa usir manusia itu keluar dari Taman Eden. Karena apa? Dan itu dijaga oleh keruk dengan pedang bernyala-nyala. Supaya apa? Supaya ada jarak untuk manusia itu sendiri bisa eksis gitu. Kalau dia deket-deket, habis gitu. Nah, tetapi Tuhan, Tuhan, pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang pengasih dan penyayang. Dia itu mengasihi manusia, dia itu menciptakan manusia itu sebagai ultimate creation dia, puncak karya tertingginya. Dia mengasihi dan dia tahu nih di antara manusia-manusia yang berontak ini ada manusia-manusia yang merindukannya, ada manusia-manusia yang ingin kembali, ada yang pengen balikin kasihnya, ingin relasi kembali secara personal dan dekat. Nah, sehingga itu yang Tuhan lakukan. Tuhan membuat sebuah inisiasi supaya umatnya itu bisa datang kepada Dia. Nah, jadi korban itu adalah inisiasi dari Tuhan sendiri. Dan korban ini bukan untuk kepentingan Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu perlu korban nggak? Bawa kambing kasih Tuhan gitu. Emang Tuhan bisa makan? Emang Tuhan perlu korban? Ya. Tuhan tuh nggak perlu korban. Tuhan justru yang kasih itu korban. Karena Tuhan yang punya semuanya, bukan? Kalau di Mazmur 50 ayat 10 ya, saya bacakan. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Jika aku lapar, kata Tuhan, ini berandai-andai ya, seandainya Tuhan sampai bilang, kalau aku pun lapar nih, nggak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi korbannya untuk kasih makan Tuhan gitu, supaya Tuhan kenyang. Tuhan tidak butuh korban itu, justru Tuhan yang kasih korban itu. Ya. Nah, jadi tapi korban ini adalah satu sistem, satu jalan yang Tuhan tunjukkan. Gini loh caranya, ya, agar umat yang mau berelasi kepadanya selamat gitu, nggak kena jeder tadi gitu ya. Nah, ingat peristiwa Passover, ya, saya nggak bilang Paskah ya, Passover. Karena di Indonesia kalau kita bilang Paskah, ingatnya Easter gitu. Ini adalah Paskah Passover-nya waktu zaman orang Israel keluar dari Mesir. Ya, ingat peristiwa Passover. Pada peristiwa Passover itu ada darah korban yang disapukan di ambang pintu. Ya, ketika malaikat Tuhan lewat, dia melewati. Kalau ada darahnya dilewatin. Kalau nggak ada darahnya, malaikat Tuhan masuk dan membunuh anak sulung. Ingat ya peristiwa itu. Nah, itu pertama kali Tuhan ngajarin dengan formal gitu ya, bahwa darah itu menunjukkan ada kehidupan yang sudah dikorbankan, yang sudah diberikan sebagai tebusan bagi orang-orang, bagi dosa orang-orang yang ada di dalam rumah itu, sehingga dilewatin sama Tuhan. Nah, rumahnya orang Mesir yang tidak melakukan hal itu dihabiskan sama Tuhan anak sulungnya. Ya, ingat peristiwa. Jadi korban itu sebenarnya dalam konteks imamat ini untuk orang Israel ini sudah diajarkan di Keluaran waktu mereka keluar dari Mesir. Pertama kali Tuhan ajarkan secara formal. Nah, catatan penting. Nanti Bapak Ibu kita semua akan melewati imamat ini ya. Coba mulai perhatikan sekarang. Makanya saya minta Alkitabnya terbuka ya. Nah, seluruh kata Tuhan, kalau ketemu nih kata Tuhan di imamat, pasti Tuhan-nya gede. Ya, artinya apa? Yahweh, ya, nama Tuhan. Nah, selalu ada banyak kalimat yang nanti Bapak Ibu pasti akan menemukan Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman berulang-ulang. Itu hanya terjadi di imamat.
Ya, nyaris 100% imamat itu isinya adalah firman Tuhan langsung. Ya, jadi Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, kata Tuhan, Tuhan itu nama pribadinya menunjukkan Tuhan kita itu. Tuhan yang besar itu ingin berelasi secara pribadi. Tuhan yang dekat dan mengerti umatnya. Ketika engkau, Bapak Ibu, mengerti nama saya Angelin dan tahu nama kecil saya Eeng, misalnya begitu, itu udah dekat banget, udah tahu gitu. Nah, Tuhan memakai namanya di dalam seluruh kitab imamat. Kita tidak menemukan kata Elohim, ya, yang diterjemahkan T besar, U kecil, atau Allah pakai A L L A H besar gitu ya. Itu kata yang penerjemahan dari Elohim yang menunjukkan Tuhan pencipta maha kuasa yang mengadili seluruh bumi. Itu adanya di Kejadian 1. Ya, kata Tuhan di situ menunjukkan kata Elohim atau kata Adonai yang tetap namanya Tuhan, tetapi yang berarti raja, atasan kita, Tuhan begitu. Nah, di imamat ini nggak ada. Semua nama Tuhan itu memakai Tuhan. Nah, itu catatan penting banget untuk menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan hatinya ada di situ. Ya, nah, lalu korban adalah satu cara yang Tuhan sendiri ajarkan untuk dilakukan oleh manusia yang mau meresponi Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang dari hati. Nah ini ya Bapak Ibu, kenapa saya highlight untuk dilakukannya? Sering kita bertanya, orang misalnya nanya, percaya nggak kamu? Oh percaya. Dikerjain nggak? Ya nggak dikerjain. Nah, korban ini adalah cara yang Tuhan ajarin untuk apa? Untuk dilakukan. Jadi bukan untuk dikonfes kayak kita pengakuan iman rasuli gitu ya. Tiap ke gereja kita confess, tapi nothing to do gitu. Nah, ini benar-benar kayak Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, perbuatan di sini bukan do good gitu, do good deeds gitu ya, tetapi iman itu adalah mengerjakan imanmu, melakukan aksi. Nah, aksi dari iman itu adalah geret tuh kambing gitu ya, bawa tuh korban gitu. Nah, itu ya. Jadi ini adalah cara untuk dilakukan, nggak hanya untuk confess. Nah, korban itu bersifat sukarela. Jadi boleh bebas pilih jenis korbannya yang dibawa sesuai dengan keadaan manusia itu. Jadi ada dua macam korban ya, korban sukarela, ada lagi dalam tanda kutip korban wajib. Nah, wajib sebenarnya bukan dipaksa, tetapi korban wajib itu korbannya udah ditentuin, nggak boleh bebas pilih. Sudah ditentukan korbannya ini loh, kambing untuk ini, lembu untuk imam, ini untuk ini gitu ya. Jadi korbannya udah ditentukan untuk dosa-dosa tertentu yang tidak disengaja. Jadi ada dua macam ya, korban sukarela sama korban wajib. Dua-duanya tidak dipaksa. Ya, hanya dikasih, makanya saya pakai tanda kutip wajib. Ya, wajib artinya sudah ditentukan korban ini untuk ini, tapi tidak ada pemaksaan. Nah, karena itu sukarela, ya, tata caranya yang harus, yang mandatori. Jadi Tuhan tidak memaksa korbannya. Kamu mau kasih korban syukur, enggak kasih korban, tidak apa-apa. Ya, itu untukmu kok, kan gitu. Nah, tetapi kalau engkau mau kasih korban, tata caranya diatur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya standar kekudusan. Jadi jangan sembarangan gitu ya untuk melindungi manusia itu sendiri supaya tidak dilanda oleh Tuhan karena keberdosaan dan ketidaksempurnaannya. Kan gitu. Sama nih, kita 17 Agustusan di Istana Merdeka mau pasukan Paskibraka. Harus diatur tata caranya, mau ketemu presiden, mau membawa bendera pusaka, nggak bisa dong sembarangan gitu ya, bisa sobek tuh bendera, bisa kacau balau itu semua tamu kehormatan. Nah sama, jadi Tuhan membebaskan, engkau boleh bawa korban, boleh enggak, terserah, tetapi kalau engkau bawa korban, tata caranya gini loh, gitu ya, supaya engkau tidak dilanda. Nah, ditentukan tuh kualitas korbannya, jenis kelaminnya, bercela, tidak bercela, harus yang terbaik. Ya, ada pembagian tugas, ada pembawa korban, ada perantaranya, imam dan imam besar. Lalu ada ritualnya, tata cara, ada syaratnya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Gitu ya. Nah,
Lalu tidak ada sanksi jika umat tidak bawa korban. Umat nggak akan mati. Itu tadi. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya korban wajib. Ya, nggak ada kewajiban, nggak ada sanksi. Kalau umat bilang, ah nggak mau ah, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang paksa. Gitu. Tuhan kita nggak pernah paksa loh ya. Ya. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan korban untuk umatnya. Kenapa? Karena Tuhan itu mau bilang kalau engkau lakukan itu tuh menyenangkan hatiku. Ya. Jadi hanya untuk orang yang mau meresponinya aja. Nggak mau, nggak apa-apa. Ya, jadi semua korban itu sebenarnya bersifat persembahan sukarela, voluntary offering. Nggak ada yang paksa. Ya, jadi saya tiba-tiba teringat kalau dulu papa saya tuh begini, dia kalau kami membawa sesuatu untuk papa sebagai hadiah, dia suka bilang, apa sih kalian repot-repot, nggak usah papa, nggak perlu. Tapi dia sangat menikmatinya dan itu menyenangkan hatinya. Hanya sebagai orang Chinese zaman dulu gitu ya, kayaknya tuh wanggu gitu untuk mengapresiasi anaknya begitu ya, tapi itu menyenangkan hatinya. Nah, sama Tuhan itu di sini dia memberitahu, dia kasih tahu, ini loh cara menyenangkanku. Kamu mau lakukan, aku senang. Kamu tidak lakukan, aku tidak rugi apa-apa. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi dengan membawa korban, sebenarnya itu menunjukkan si umat ini peka gitu. Dia tahu bapaknya senang itu gitu ya. Nah, dia tuh menunjukkan kepekaannya untuk meresponi panggilan Tuhan. Kan Tuhan yang panggil kan? Tuhan panggil Musa dan Tuhan bilang kasih tahu umat Israel. Jadi ini menunjukkan kepekaan kita untuk meresponi Tuhan. Nah, dan menunjukkan kita mau Tuhan panggil, ya aku datang Tuhan. Ya, memulihkan relasi dalam perjanjian yang sudah kita ikrarkan sebelumnya. Ya, kalau kita nggak punya janji apa-apa sama Tuhan, nggak usah ada korban-korban. Tapi ini kan terjadi di dalam ikatan perjanjian nih antara Tuhan dan umatnya. Dan perjanjian ini rusak bubar semua karena umatnya balelo terus gitu kan. Nah, jadi ketika mau mengembalikan relasi, umat mbok datang karena Tuhan sudah memanggil gitu. Nah, dengan membawa korban, untuk geret-geret kambing tadi, menunjukkan iman yang tidak hanya dalam kata-kata, tetapi di dalam perbuatan. Jadi ini adalah iman yang dikerjakan. Ya, Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang dikerjakan itu bukan berbuat baik gitu loh, kasih duit sama orang, menolong orang miskin, enggak begitu. Yang Yakobus maksudkan iman tanpa perbuatan adalah iman yang dikerjakan, iman yang ada aksinya, action gitu, not just the good deeds gitu ya. Jadi melakukan good deeds, perbuatan baik bagus sekali ya, tetapi di sini yang dituntut sebenarnya adalah iman yang bergerak, iman yang berbuat, iman yang nyapa, nggak ngomong doang gitu ya. Nah, Tuhan itu sudah memberi kehidupan kepada manusia. Jadi diciptakan, kasih kehidupan ya. Nah, kerinduan Tuhan itu adalah manusia tuh mbok bales gitu, mbok meresponi dengan juga memasrahkan kehidupannya kepada yang ciptain. Ya. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan minggu lalu, ketika kita menciptakan umpama bolpen ini, si bolpen ini kan mestinya tanya sama yang bikin, aku untuk apa? Ya, kamu tak ciptakan untuk menulis. Tetapi si bolpen ini bisa jadi untuk colokin mata orang, untuk nyambitin orang. Tetapi ketika penciptanya tahu bolpen ini digunakan buat colok-colokin orang atau untuk nyambitin orang, dibuang ini bolpen. Karena buat apa? Karena aku tidak menciptakan kamu untuk itu. Aku menciptakan kamu untuk menulis. Jadilah untuk menulis, mestinya begitu. Nah, pertanyaannya si bolpen ini pernah nanya nggak sama penciptanya? Ya, si pensil yang minggu lalu saya cerita pernah nanya nggak sama penciptanya, kenapa kamu mau jadi sumpit kan gitu. Nah, itu kita ya. Jadi Tuhan memberikan kehidupan dan dia rindu umatnya itu tanya gitu, membalas, tanyain kehidupanku nih bagaimana Tuhan ya. Nah, korban itu adalah bayang-bayang. Ya, seperti pelatihan, kita mau ujian nih. Nah, ini latihan nih sekarang ya. Nantinya adalah manusia itu disiapkan. Ya, korban itu adalah menyiapkan manusia untuk nantinya kita sendiri, setiap pribadi kita itu menjadi korban yang hidup
yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, ya, holy and acceptable, ya, the living sacrifice, korban yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 1 itu mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu Rasul Paulus ngomong untuk jemaat di Roma. Pastinya itu merujuk kitab Imamat, ya. Karena ini benar-benar kata-katanya itu adalah kata-kata untuk korban. Korban yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pertanyaannya, seberapa ingin dan seberapa jauh kita bersedia untuk mematuhi perintah Tuhan sebagai ibadah kepadanya. Bersedia nggak jadi korban? Ya. Nah, jadi ibadah korban itu ada dua, ya, sebagai persembahan. Nah, kita akan pelajari hari ini adalah untuk mengucap syukur untuk terima kasih, pasal 1 sampai pasal 3. Jadi offering, korban, persembahan, ya, saya lebih senang pakai kata persembahan sebenarnya daripada pengorbanan gitu. Jadi persembahan, ya. Jadi persembahan itu adalah ibadah. Nah, ibadah bentuk pertamanya adalah mengucap syukur. Ya, ini adalah persembahan sukarela. Korban boleh pilih, ya, sesukamu, kan gitu ya. Dan ini dikatakan suatu persembahan yang manis. Coba, wah, kata-katanya indah ya, suatu persembahan yang manis buat Tuhan. Ya, tujuannya mengucap syukur dan berterima kasih. Bentuknya apa? Korban bakaran. Sebentar lagi kita belajar, ya. Korban sajian. Dan yang ketiga adalah korban keselamatan atau disebut juga korban pendamaian. Bahasa Inggrisnya the fellowship atau peace offering. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, minggu depan kita akan belajar bentuk kedua. Bentuknya adalah ibadah dalam bentuk penebusan dosa. Ya, jadi korban itu berguna untuk penebusan dosa, minta ampun gitu. Ya, nah ini adalah persembahan dalam tanda kutip wajib. Ya, bukan wajib harus, enggak begitu, tetapi wajibnya itu sudah ditentukan, korban dosanya ini, korbannya ini gitu. Makanya itu dikatakan wajib, sudah ditentukan, ya, untuk korban-korban. Enggak boleh pilih-pilih korbannya. Nah, suatu persembahan yang, nah ini saya ekstrimkan, tidak manis buat Tuhan, tapi harus dilakukan. Karena itu menyakiti Tuhan sebenarnya. Karena dosa manusia itu pasti menyakitkan hati Tuhan. Jadi ketika kita melakukan permohonan ampun, itu sebenarnya nggak manis bagi Tuhan. Ya, ibarat paku, udah dipaku, dicabut, bolongnya masih ada di situ. Jadi ini bukan persembahan yang tidak manis, tapi harus dilakukan. Ya, nah tujuannya adalah minta pengampunan, bayar tebusan untuk kerusakan yang timbul, ya, akibat dosa. Jadi kalau kita nyakitin orang, mesti balikin tambah 20%. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan, ya. Korban penghapus dosa, the sin offering, dan korban penebus salah, the guilt trespass offering, ya. Itu bicara minggu depan. Nah, sekarang kita akan masuk pasal 1 ini bicara tentang korban bakaran. Nah, ini saya sudah jelaskan juga minggu lalu, ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan. Perhatikan di sini, Bapak Ibu, bahwa seluruh Pentatuk, seluruh Taurat hanya 3 kali dicatat Tuhan memanggil Musa. Di Imamat ini kita akan menemukan Tuhan berfirman kepada Musa. Itu banyak, tapi Tuhan memanggil Musa cuma sekali di awal. Ya, nah dari seluruh kitab Taurat cuma 3 kali kata ini keluar. Tuhan memanggil Musa. Pertama di Keluaran, ketika Tuhan pertama kali panggil dia sebagai pemimpin umat. Ya, waktu dia mengembala di padang gurun Horeb, ya, belum kenal Tuhan, Musa, Tuhan panggil. Yang kedua, ketika dia sudah menjadi pemimpin umat dan bawa umat Israel pergi ke Gunung Sinai, dan di situ Tuhan berseru memperkenalkan perjanjiannya kepada seluruh umat, ya, memberikan itu Tuhan juga panggil Musa. Nah, yang ini adalah yang ketiga, Imamat 1 ini. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya. Nah, jadi di sini ada panggilan, Tuhan yang panggil. Kalau ada panggilan, kan ada yang memanggil, ada yang dipanggil, begitu dong. Nah, di sini ini ada suara yang terdengar oleh Musa. Mestinya dia lagi di luar, tiba-tiba Tuhan panggil. Karena di sini dituliskan
ya. Dan itu inisiatif dari Tuhan, dituliskan dia dipanggil dari dalam kemah pertemuan. Jadi mestinya Musa mungkin lagi di luar, ada suara yang memanggil dia untuk masuk ke dalam kemah pertemuan, dan artinya tuh ada kemah pertemuan sudah menjadi kediaman Tuhan di antara umat Israel. Jadi Tuhan itu sudah turun, dia diam di antara umat Israel, ya, dekat secara fisik. Nah, sekarang Tuhan panggil, artinya Tuhan ingin ngomong dekat dan hangat. Secara fisik sudah diam sama-sama, tetapi sekarang Tuhan inisiatif lagi ngomong sekarang karena dia ingin berelasi dengan umatnya. Ya, nah berbicaralah. Jadi Tuhan bilang sama Musa, bicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka, ya, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan, haruslah korbanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu lembu sapi atau kambing domba. Ya, ingat kata korban, ya. Di sini kata korban pertama kali keluar. Ya, kalau kamu hendak mempersembahkan korban. Nah, jadi pesan ini bukan untuk suku Lewi. Ini untuk kepada seluruh orang Israel. Ya, Tuhan sendiri bilang, Musa kasih tahu kepada orang Israel. Ya, nah, apabila seseorang di antaramu hendak, apa artinya itu? Apabila seseorang di antaramu hendak, artinya seseorang di antaramu itu adalah bisa orang Israel asli atau bisa orang asing yang tinggal bersama-sama dengan orang Israel, boleh semua datang. Ya, lalu kata hendak, apabila seseorang di antaramu hendak itu kan mau, menunjukkan tindakan sukarela. Aku mau, baru aku bawa. Aku enggak mau, enggak apa-apa. Ya, jadi apabila seseorang di antaramu hendak, ya, mau. Nah, kemudian baru Tuhan bilang haruslah. Nah, tata caranya perlu mengikuti standar kekudusan Tuhan, ya. Nangkap ya Bapak Ibu, ya. Jadi dan bahasa Inggrisnya dikatakan bring as your offering an animal from either the herd or the flock. Ya, saya coba terjemahkan bebas. Seekor binatang, apakah itu yang datang dari kawanan ternak, kawanan yang dipelihara, domestik, atau kawanan liar, gitu ya. Dan itu bisa berupa ternak besar. Ya, herd dan flock itu mengandung arti lembu sapi dan ternak kecil, kambing domba, dan juga termasuk unggas. Ya, nah ini nggak ada nih di bahasa Indonesianya, unggasnya ketinggalan gitu. Tapi sebenarnya the herd and the flock itu artinya ada unggasnya di dalam. Nah, nanti kita lihat kenapa kok Tuhan mengizinkan ada unggas. Nah, kemudian ayat 3 ya, itu tadi ayat 2, ayat 3, jika persembahannya merupakan korban bakaran, nah ini kata Ibraninya adalah olah, jadi ini bukan hanya korban saja, tapi korban bakaran, artinya ada jenis tertentu. Nah, di sini kita mengenal yang namanya korban bakaran, satu kata, olah ya. Nah, dari lembu, from the herd, haruslah, harus ya, jadi haruslah ia mempersembahkan, orang yang bawa korban itu mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan korban itu. Coba perhatikan, Bapak Ibu. Yang nomor 1 Tuhan atur adalah jenis kelamin, jantan. Ya, nggak boleh betina, jantan, tidak bercela. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan hati dari orang yang bawa korban. Kalau mau kasih korban, kasih yang beneran, ya, kasih yang utama, kasih yang utuh dan terbaik yang bernilai tinggi. Nah, korban itu perlu diperiksa sama imam, ya. Tidak bercela itu artinya kakinya lengkap 4, telinganya nggak ada yang puntung, ekornya ada, badannya nggak cacat, dianya nggak sakit-sakitan, nggak mau mati besok gitu ya. Binatang itu diperiksa oleh imam. Ya, nah jadi itu jantan dan tidak bercela. Ya, nah biasanya jantan kan lebih mahal dari yang betina juga. Lalu orang itu harus membawa korban itu ke pintu kemah pertemuan. Jadi bayangkan ya, bawa lembu digiring, bawa ke depan pintu kemah pertemuan. Nah, pembawa korban artinya menyambut panggilan Tuhan. Tuhan panggil, dia datang, ya, dan dia datang membawa dirinya dan membawa korban di hadapan Tuhan. Itu adalah wujud
dari iman yang aktif dan bertindak, ya. Jadi nggak ngomong doang, ya, bertindak dia. Nah, itu korban bakaran. Lalu ia meletakkan tangannya di kepala korban. Taruh dulu nih tangan. Jadi taruh nggak taruh usuk-usuk. Ini taruh seperti ditekan begitu ya. Lean gitu ya, lean on it gitu ya, menekan. Nah, meletakkan tangannya di atas kepala korban itu sehingga baginya persembahan itu diperkenankan dan mengadakan pendamaian bagi dia. Mari kita perhatikan pelan-pelan ya. Jadi si pembawa korban taruh tangan di atas korban. Itu artinya apa? Ya, ingat ya, ini adalah panggilan untuk orang Israel. Ya. Imamat ini kan untuk orang Israel ya, dan orang Israel itu adalah umat yang sudah ditebus atau belum? Sudah, mereka sudah ditebus, mereka sudah diselamatkan. Nah, kenapa kok masih bawa korban kan gitu? Jadi walaupun sudah ditebus, walaupun sudah diselamatkan, orang masih tetap tidak layak. Karena kita tuh masih hidup di dalam daging yang lemah ini. Jadi sewaktu-waktu kita bisa berdosa. Nah, keberdosaannya itu sengaja tidak sengaja. Nggak bisa kalau datang di tempat Tuhan itu nggak bawa korban. Selesai kita. Ya, jadi ingat bawa korban ini, makanya dia mesti bawa korban, ya. Dan binatang ini ditunjuk untuk ngegantiin dirinya. Makanya dia taruh tangannya di atas kepala korban, kayak terjadi pemindahan diri gitu, lambangnya begitu ya. Dipegang kepala korban, pindahin dirinya kepada korban binatang ini. Lambang ya, bukan transfer jiwa, itu enggak ada praktek itu dalam ibadahnya Tuhan kita ya, enggak ada. Tetapi ini adalah lambang mengidentifikasikan diri dengan si korban. Nah, tujuannya adalah si pembawa korban ini bisa dilayakkan untuk datang berelasi kembali, membawa syukur dan terima kasih dengan sukacita kepada Tuhan. Ya, jadi korban bakaran ini moodnya itu sukacita, syukur, terima kasih. Jadi si pembawa korban ini kepengen datang dan untuk melayakkannya ini dia mesti bawa korban ini, ya, supaya dia bisa mendekati Tuhan dengan hati yang bersukacita itu. Nah, jadi kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu, ya, disembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Pelan-pelan ya. Nah, jadi si pembawa korban yang menyembelih korban di hadapan Tuhan. Ya, sadar nggak Bapak Ibu ya ketika baca ini, ketika kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu. Jadi bukan imam yang menyembelih ya, si pembawa korban yang menyembelih korban itu di hadapan Tuhan. Nah, jadi menunjukkan apa? Satu, ketika pembawa korban nih, aku udah beli korban, aku juga yang potong gitu. Wow, kan gitu ya. Jadi ini adalah kesediaan sukarela, menunjukkan kerendahan hati, mau taat sama perintah Tuhan. Belum pernah potong kambing, bagaimana ceritanya? Belajar, kan gitu. Jadi kesediaan sukarela, bersedia, menunjukkan kerendahan hati untuk taat ikut perintah Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan caraku. Aku udah bawa korban suruh orang lain, nggak bisa. Aku duitnya banyak, gue bayar orang deh, nggak bisa. Tuhan bilang bawa korban, you have to follow what I say. Ya, aturannya kan kamu udah bebas bawa korban. Nah, aturannya aku yang atur. Kamu yang harus potong. Nah, udah. Ya, jadi kembali ini adalah iman yang bertindak. Kalau engkau beriman, engkau lakukan. Kalau engkau tidak beriman, enggak usah lakukan. Ada banyak orang lain yang akan memberikan korban, kan gitu. Nah, lalu ini adalah penumpahan darah, ya. Penumpahan darah untuk Tuhan ini harus dilakukan oleh imam. Ya, jadi ketika udah disembelihkan darahnya ditampung. Nah, ditampung ini imam yang harus pegang. Jadi darah nggak boleh dipegang oleh si pembawa korban. Harus dilakukan oleh imam, menunjukkan ada standar kekudusan yang perlu dipenuhi. Ya. Nah, pembawa korban itu sadar bahwa dia nggak mampu bawa darah itu. Dia memerlukan perantara. Kesadar dia akan kesucian Tuhan dan sadar akan dirinya yang berdosa. Nah, dia perlu perantara, yaitu tadi imam yang Tuhan tunjuk, yang mewakili dia untuk bawa darah itu kepada Tuhan. Nggak bisa dia yang langsung datang.
Ya, kalau kepada binatang dia boleh, kepada Tuhan tidak boleh. Nah, jadi penumpahan darah itu merupakan hal yang sangat serius di mata Tuhan, sehingga harus imam yang lakukan, nggak boleh orang biasa. Nah, darah yang ditumpahkan itu menunjukkan kehidupan pengganti yang dikorbankan kepada Tuhan. Ya, jadi darah itu ditumpahkan sama seperti darah si domba Paskah tadi, domba Passover tadi disekakan gitu ya, dibalurkan ke pintu, ditunjukkan, ditumpahkan itu ditunjukkan gitu. Nah, bahwa itu ada kehidupan pengganti yang dikorbankan untuk Tuhan. Nah, darah itu kalau bahasa Indonesia dikatakan disiramkan. Sebenarnya nggak disiramkan, dipercik hamburkan, gitu ya. Di sprinkle dan ditumpahkan begitu tuh, diguyurkan gitu loh. Jadi dipercik hamburkan di sekeliling mesbah di depan pintu itu kan artinya benar-benar dipertontonkan gitu. Untuk menunjukkan keseriusan arti darah itu bagi Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan itu menunjukkan ini ada satu jiwa loh yang mati untuk lu nih. Ya, nah makanya darah itu sesuatu yang sangat serius dan itu harus dilakukan oleh imam. Oke. Nah, lalu ayat 6. Kemudian haruslah si pembawa korban, jadi si pembawa korban udah sembelih, dia yang menguliti korban itu. Ya, nah kenapa harus dikuliti? Prinsipnya adalah Tuhan itu pengen lihat yang paling dalam. Ya, jadi kalau engkau lihat dirimu sebagai korban, Tuhan nggak lihat bajumu, Tuhan lihat hatimu di dalammu itu loh. Seluruh ketelanjangan kita ini. Nggak ada lagi yang kita bisa sembunyikan. Jadi korban itu harus dikulitin, ya itu lambangnya. Kemudian dipotong-potong menurut bagian tertentu. Nah, motong-motong itu artinya ada proper treatment. Jadi nggak begitu ya, tapi dipotong. Sama seperti kita mau kasih makan orang yang kita hormati, kita potong sesuai dengan bagian-bagian tertentu. Kita nggak kasih satu ikan utuh gitu, tapi kita potong dan dagingnya kita pisahkan untuk bagian-bagian. Jadi memotong itu sebenarnya menunjukkan satu ibadah tertentu yang menghormati Tuhan. Nah, ayat 7. Anak-anak Imam Harun harus menaruh api di atas mezbah, menyusun kayu di atas api itu. Nah, ini Harun yang lakukan. Anak-anak Imam Harun ya, para imam. Sudah dinyalakan apinya, lalu ditaruhlah kayu di atas api tersebut. Dan mereka mengatur potongan korban itu dan kepalanya serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Jadi korban bakaran itu semuanya ditaruh ya, dagingnya, kepalanya, lemaknya. Di sini tidak diatur kulitnya, ya. Nah, saya juga nggak tahu tuh kemana tuh kulit, tapi mungkin kulitnya itu tidak ikut dibakar karena itu dipakai buat tenda, dipakai buat baju dan seterusnya. Tapi intinya tidak diatur di sini, tidak disebutkan tentang kulitnya. Nah, lalu ini ya, saya akan menunjukkan gambar yang agak mungkin bikin mules kita, tetapi saya perlu menunjukkan. Nah, isi perut dan betis haruslah dibasuh dengan air. Saya pikir-pikir kenapa isi perut dan betis itu harus dibasuh? Logika sederhana itu pasti jorok gitu kan, yang gitu ya. Jadi isi perut itu makanan yang sedang dicerna sampai isi kotoran kan. Kalau kita masuk ke dalam usus kita sendiri gitu, makanan yang sudah kita kunyah, kalau kita muntah aja kita udah jijik ngelihat makanan yang sedang dicerna ini ya. Nah, ini usus itu berisi dari makanan yang sedang dicerna sampai kotoran. Jadi bentuknya tuh menjijikkan gitu ya, kira-kira begitu. Ini akan saya hapus, jadi nggak kelihatan. Nah, saya cuma tunjukin sebentar karena itu mengerikan. Nah, lalu ada kaki, betis, itu kaki. Nah, kaki itu juga kotor kan, menginjak-injak kotoran gitu. Nah, ini gambar saya sih betisnya udah cakep nih, udah jadi sop kikil kaki ini. Ya. Nah, jadi kaki itu harus dibasuh, termasuk si isi perut tadi itu semua harus dibasuh dulu, baru boleh dibakar. Ya, dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah. Jadi semuanya itu, jadi jeroannya itu semua nggak boleh dimakan, jeroannya sama betis kaki itu semua dibakar. Nah, itulah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, saya akan highlight sedikit ya. Apa sih? Ini kita akan selalu dengarkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, coba kita lihat.
Korban api-apian itu artinya bahasa Inggrisnya an offering made by fire. Jadi sebuah persembahan yang dibakar dengan api. Sebenarnya begitu. Sehingga tapi di dalam penerjemahan bahasa Indonesia dikatakan sebagai korban api-apian. Sehingga kita bingung. Ada korban bakaran, ada lagi korban api-apian. Apa ini berbeda? Kan enggak. Korban api-apian itu artinya korban itu yang dibakar. Jadi itu masih bagian dari korban bakaran, caranya dibakar dengan api begitu. Karena nanti korban api-apiannya juga muncul di kata-kata korban lainnya. Ya, jadi korban api-apian itu adalah dibakar dengan api, maksudnya begitu. Nah, baunya yang menyenangkan bagi Tuhan, an aroma pleasing to the Lord, gitu ya. Ingat ya, the Lord-nya juga Tuhan ya. A soothing aroma, ada terjemahan lain yang mengatakan a soothing aroma, aroma yang menenangkan. Jadi seolah-olah Tuhan ketika mencium bau itu kayak kita minum teh chamomile gitu ya, wah tenang gitu, soothing gitu ya, kalem gitu. Atau dikatakan juga a sweet savor, aroma yang manis gitu. Jadi, tapi baiklah, aroma ini menyenangkan bagi Tuhan. Hati Tuhan itu disenangkan karena apa? Apa Tuhan bekas tukang sate gitu yang demen bau apa barbecue gitu? Enggak. Hati Tuhan itu disenangkan bukan karena baunya. Karena nomor satu, Tuhan senang karena panggilannya disambut. Ya, dan disambut itu dengan sungguh-sungguh, disambut oleh orang yang mau mengerjakannya. Jadi enggak hanya Tuhan panggil, Angelin, ya Tuhan, tapi diem aja gitu. Enggak, ini disambut sama orang yang, ini aku Tuhan, Tuhan suruh kemana? Yuk, pergi yuk. Nah, pergi. Jalan gitu ya. Jadi ini disambut oleh orang yang mau mengerjakan iman percayanya itu dengan sukarela. Ya, jadi panggilan Tuhan itu disambut oleh orang yang mengerjakan iman percayanya dengan sukarela. Jadi orang itu bawa korban. Dia menyatakan terima kasihnya dan syukurnya atas kebaikan Tuhan. Ya, nah korban itu merupakan korban terbaik sesuai perintah Tuhan. Jantan, tidak bercela, diperiksa kan gitu ya. Dan ini melakukan upaya terbaik tata cara mengikuti perintah Tuhan. Jadi si pembawa korban itu membawa, letakin tangan, sembelih, dikulitin, dipotong, dibersihkan, baru imam bakar. Nah, sehingga itu yang membuat Tuhan tuh senang. Ya, korban bakaran adalah korban itu dipersembahkan seluruhnya dibakar untuk Tuhan. Ada bagian untuk imam nggak? Nggak ada. Nol. Ada bagian untuk orang yang kasih nggak? Nggak ada. Nol. Seluruhnya dibakar. Habis. Ya, makanya yang tidak diceritakan di sini cuma kulitnya, nggak tahu kemana tuh. Tapi tidak diceritakan karena mungkin ya tidak ada nilainya pada waktu itu. Ya. Nah, jadi itu korban bakaran ya, dan itu menyenangkan. Jadi Tuhan itu bukan penggemar barbecue gitu, bukan. Tetapi hati Tuhan disenangkan karena panggilannya diresponi dengan tindakan. Ya. Nah, lalu ayat 10. Jikalau persembahannya untuk untuk korban bakaran adalah kambing domba, tadi kan lembu sapi nih. Nah, ini sekarang kambing domba. Baiklah, baik dari domba, dari kambing atau domba gitu ya, maupun dari kambing, harus ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya, jadi harus jantan, dan haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Ya, coba perhatikan dulu utara itu di mana sih? Ini saya coba bantu Bapak Ibu ya. Jadi pintu kemah suci itu menghadap timur. Berarti utara itu kan terjadinya di sini tuh. Nah, itu utara kan. Jadi korban itu mesti disembelih di utara. Mengapa? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak, dan Alkitab tidak mencatat apapun. Tapi intinya dia harus dilakukan di utara itu mungkin supaya ketika habis disembelih sampahnya kan nggak tahu, sampah sih nggak ada sampah ya, cuman kulitnya doang ya di sini mungkin ya. Jadi kulitnya itu mungkin bisa gampang dibuang. Nah, kulitnya itu pembuangan itu nanti ada di sebelah timur ya, di dekat pintu sini. Ya, jadi kita nggak tahu kenapa, tapi saya cuma mau menunjukkan di sebelah utara itu ya harus disembelihnya. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya, persis kayak si sapi tadi ya. Nah, kemudian haruslah ia memotong-motongnya.
menurut bagian-bagian tertentu bersama dengan kepalanya, dan lemaknya diatur semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut kembali ya, dan betisnya harus dibasuh dengan air, sama. Dan seluruhnya harus dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, nah, jikalau sekarang persembahannya merupakan korban bakaran dari burung, nah ini dia ada burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur dan dari burung merpati. Tuhan itu memberikan spesifik loh ya, burung tekukur dan burung merpati, bahasa Inggrisnya dove atau young pigeon. Saya nggak tahu persis, tapi jelasnya itu adalah ada jenis burung yang disebutkan. Jadi nggak Tuhan bilang, bawa burung, apa aja boleh. Nggak bisa begitu ya. Tuhan punya kriteria gitu dan harus dipenuhi. Nah, burung tidak dikasih tahu harus jantan, harus betinanya. Ya, sulit kali ya, tetapi maksud saya Tuhan boleh gitu, tapi jenis kelamin tidak diatur, tapi jenis burungnya diatur. Ya, nah imam harus membawa ke mezbah, lalu memulas tuh mungkin dipotir kali kepalanya, saya nggak tahu bahasa Indonesia ini susah nih, memulas kepalanya dan membakar di atas mezbah. Nah darahnya itu ditekan keluar pada dinding mezbah. Ya, nah tempoloknya, tempat kembali pencernaannya itu mesti diambil, bulunya juga harus disisihkan, dibuang ke samping mezbah sebelah timur. Nah itu dia ya, makanya tadi saya tahu tempat sampahnya di sebelah timur. Jadi tempolok sama bulu cabutin dulu, dibuang di sebelah timur. Jadi dalam artian kulit memang semua harus dibuang mungkin ke tempat abu ya oleh si pembawa korban. Jadi pembawa korban yang melakukan ini bukan imam ya. Nah, dan ia, si pembawa korban, harus mencabik burung itu dari pangkal sayapnya, tapi nggak sampai terpisah, lalu imam membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Ya, jadi itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi setelah dicabik begitu, nggak sampai terpisah, burungnya baru disusun di atas kayu dan dibakar. Nah, jadi kata korban bakaran, olah ini disimpulkan ya, kata olah itu bahasa Ibrani itu artinya naik ke atas. Naik ke atasnya seluruhnya, the whole thing, burn, naik ke atas ya. Jadi apa tuh signifikansinya? Ketika korban itu naik ke atas asapnya, berarti kan ada asap. Asap itu sesuatu yang kelihatan sama mata kan. Dan itu bisa terlihat jauh gitu dari kemah si pemberi korban. Ya. Jadi orang yang memberikan korban ini kan datang bapaknya doang, lelaki kan. Istri sama anak-anak mungkin kan di rumah, tapi kan dia mewakili keluarganya. Sehingga ketika korban itu dibakar dan mungkin ada jam-jamnya begitu, keluarganya tahu, oh itu korban bakaran kita, dan mereka bisa lihat korban itu naik. Jadi itu persembahan ibadah itu terlihat begitu, ya. Dan ada bau dari hasil bakaran yang juga tercium sampai jauh kan. Nah, semua senses ini Tuhan sukai. Dan itu menunjukkan hatinya bersuka cita atas sesuatu yang signifikan yang kelihatan oleh panca indera ini atas korban itu. Nah, ciri utama korban bakaran, olah, yang berbeda dengan korban-korban lainnya adalah dibakar seluruhnya sampai habis. Itu tidak terjadi di korban sajian, tidak terjadi di korban keselamatan, tidak terjadi di korban pendamaian, enggak ya. Cuman korban bakaran yang dibakar habis, yang lain enggak. Nah, jadi korban di sini adalah si diri ya, si pembawa korban kan sudah identifikasi sama binatang tadi. Ketika dia, jadi diri si pembawa korban dan semua yang Tuhan percayakan kepadanya itu tuh dibawa, diwakilkan oleh si binatang itu. Ya, dirinya, keluarganya, hartanya semua. Dan ini dibakar seluruhnya, melambangkan dia menyerahkan dirinya seluruhnya kepada Tuhan. Jadi korban bakaran itu menunjukkan total devotion, ya, habis sampai dibakar semua. Nah, korban bakar adalah korban urutan pertama. Ingat kita punya 5 korban kan, dan ini urutan pertama. Menunjukkan ini korban yang paling Tuhan sukai dan Tuhan rindukan. Nomor 1 ya. Jadi dedikasi diri seluruhnya untuk Tuhan itu Tuhan rindukan. Tuhan panggil kita untuk mendedikasikan diri kita seluruhnya. Lalu dilakukan dengan sukarela.
kita nggak diancam gitu. Awas loh ya, ada sanksinya. Enggak, Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau Tuhan panggil, Tuhan nggak pernah paksa. Kalau engkau sambut panggilan Tuhan, hati Tuhan bersuka cita. Tapi kalau engkau balelo, Tuhan biarin. Suka-sukamu. Kan gitu, Tuhan nggak pernah paksa loh ya. Tidak ada forcing di dalam melayani Tuhan. Ya, engkau harus melakukannya dengan sukarela. Nah, sehingga korban bakaran menjadi korban yang paling sering dilakukan. Ya, kalau nanti kita baca seluruh Alkitab nih, Salomo kalau korban bakaran 2.000 gitu kambingnya gitu, 2.000 sapinya kan gitu ya. Daud dan semua banyak raja-raja itu suka melakukan korban bakaran. Samuel ya. Nah, para imam melakukan korban bakaran itu setiap pagi dan petang. Jadi ada aturan ya, nanti kita akan menemukan itu di keluaran di Imamat 17 kalau nggak salah, itu kita belajar tentang korban bakaran itu dilakukan setiap pagi dan petang. Jadi ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, lebih banyak lagi pada hari-hari raya dan persembahan umat ya. Nah, ada pembagian tugas nih. Ada si korbannya, ada si pemberi korban, dan ada imam. Korban menjadi korban jelas. Pembawa korban itu tadi bawa tumpang tangan, sembelih, kuliti, cuci, potong. Imam menumpahkan darahnya, mengatur kayunya, dan bertanggung jawab untuk menjaga api tetap menyala. Nah, itu imam ya. Jadi setelah dia taruh untuk korban dibakar nih, imam itu harus bertanggung jawab agar api itu menyala. Jadi sebagai pemimpin umat ya, siapapun Anda yang mendengarkan dan Pak Ibu pendetamu atau pemimpin umat kita itu bertanggung jawab menyalakan api di dalam jemaat itu ya, terus harus menyalakan apinya karena itu adalah tanggung jawab dari imam. Nah, itu korban pertama kita ya. Kita akan masuk ke korban kedua kita. Nah, kalau kita baca pasal 2 itu adalah korban sajian. Nah, saya mau mengusulkan caranya begini Bapak Ibu ya. Dari 3 korban sukarela ini, korban 2 ini, korban sajian ini bukan dari binatang. Nah, jadi saya mengusulkan kita belajar korban ketiga dulu yang sama-sama binatang, jadi supaya nggak gajlok gitu ya. Jadi ketiga dulu, nanti baru kita tutup dengan Imamat 2 yang bicara tentang korban sajian. Jadi mari kita loncat dulu ke Imamat 3 ya, tentang korban keselamatan ya. Kalau bahasa Indonesianya korban keselamatan. Di sini dikatakan peace offering ya, korban pendamaian semestinya. Oke. Jadi loncat pasal 3 ya, Bapak Ibu ya, tolong perhatikan di Alkitabnya. Nah, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, bahasa Ibrani adalah shelem ya, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, selalu dimulai dari lembu dulu. Korban bakaran lembu, nih korban keselamatan juga lembu ya. Seekor jantan atau seekor betina, nah ini boleh betina nih, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, jadi korban ini dikatakan korban keselamatan atau korban pendamaian. Jadi kalau bolak-balik kita nemukan itu di Alkitab itu sama ya. Bahasa Inggrisnya peace atau disebut juga fellowship offering ya. Nah, boleh jantan, boleh betina. Korban keselamatan ini ditujukan untuk pengucapan syukur. Nah, nantinya ini untuk sharing. Ada bagian untuk Tuhan, ada bagian untuk imam, ada bagian untuk diri, ada bagian untuk makan rame-rame. Nah, makanya dia boleh betina, ya. Yang jelas tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela, harus terbaik dan utuh. Nah, sama prosedurnya, ia meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan, lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Ya, nah jadi makanya saya lanjut baca ini dulu supaya kita semua tidak mengulangi lagi, karena kita sudah paham caranya bagaimana begitu ya. Nah, kemudian korban keselamatan itu harus mempersembahkan. Nah, ini tolong perhatikan, ini berbeda. Jadi ayat 3 ini mengatakan, kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut. Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Nah, kenapa ini berbeda nih dari korban bakaran? Ingat, korban bakaran seluruhnya dibakar. Nah, kalau korban keselamatan, enggak, ini bakal dibagi-bagi ini korban.
Jadi Tuhan kasih tahu dulu apa yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Dan yang Tuhan minta adalah lemak. Ya, jadi korban keselamatan ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut. Yang melekat dalam isi perut itu semuanya diambilin menjadi korban api-apian bagi Tuhan. Ya, nah ini kan karena ini mau dibagi-bagi. Jadi Tuhan kasih tahu dulu apa yang harus diberikan untuk Tuhan terlebih dahulu. Nah, coba ya. Nah, ini saya mau tunjukkan gambar realnya nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau binatang itu dibelek, lemaknya banyak tuh di dalam. Itu diambilin gitu. Ya, lemaknya itu. Itu yang dikasih ke buat Tuhan. Nah, itu ya. Jadi tolong pikirin begini. Dan lagi ya ayat 4 ya. Dan lagi kedua buah pinggang itu apa namanya? Apa itu? Ginjal ya, dan lemak yang melekat padanya yang dekat pinggang dan lemak yang ada pada umbai hati harus dipisahkan beserta buah pinggang tersebut. Jadi lemak sama lemak ini dikumpulin semua nih. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kalimat ini tolong perhatikan ya, di atas korban bakaran yang sedang dibakar. Jadi sudah sedang ada korban bakaran nih, orang yang mempersembahkan korban bakaran, artinya dia juga mempersembahkan korban keselamatan. Jadi dia punya dua korban, ya. Satu sedang dibakar, nah dia olah lagi nih korban keselamatan, ya, peace offering-nya. Diambillah lemaknya itu ditaruh di atas korban bakaran. Nangkep ya, dua kali ini ya. Jadi korban keselamatan itu bisa dilakukan berbarengan dengan korban bakaran. Lagi nyala apinya, diambil lemaknya, ditaruh di situ. Nah, yang saya mau kita semua perhatikan adalah kata lemak ini banyak sekali. Ini bahkan lebih banyak dari darah. Ya, kalau darah itu kan cuma disembeli, darahnya ditumpahkan. That's it. Nah, ini berayat-ayat nih. Lemak yang menyelubungi isi perut, lemak yang melekat pada isi perut, lemak yang melekat pada buah pinggang, lemak yang ada pada umbai hati, lemak terus gitu ya. Nah, lalu itu lembu. Jika persembahannya dari untuk korban keselamatan bagi Tuhan ini adalah kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, ya boleh dua-duanya, ia harus mempersembahkan yang tidak bercelah. Nah, jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ia harus kembali meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, menyembelihnya di depan kemah pertemuan, lalu anak-anak Harun menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Lalu ayat 8, 9. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan kembali lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya. Jadi ekor itu maaf bokong, pantat ya, yang manusia juga itu sumber lemaknya gitu. Ekornya yang berlemak harus dipotong dekat dengan tulang belakang. Bahkan cara potongnya dikasih tahu ya. Dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut tadi. Jadi lemak melulu nih ya. Dan kedua buah pinggang yang lemaknya melekat padanya yang ada pada sekeliling pinggang dan umbai hati dipisahkan beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai dikatakan di sini santapan bagi korban api-apian bagi Tuhan. Ya, saya sengaja meninggalkan pertanyaan di kepala Bapak Ibu. Pasti udah bertanya nih, emang Tuhan doyan ya sama lemak ya? Buset, ini jadi makanannya Tuhan rupanya ya, kan gitu ya. Pasti itu yang ada di benak kita. Karena kalimatnya begitu sebagai santapan ya. Nah, lalu lanjut nih ke kambing. Jika persembahannya seekor kambing, ia harus membawa di hadapan Tuhan. Ya, lalu ia meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan kembali lemak ya yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi pada kedua buah pinggang lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu.
Nah, imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan, nah ya, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Apa yang duluan? Lemak dan darah. Nah, sering kalau di gereja kami kan kami nggak boleh makan darah ya, tetapi nggak ada aturan nggak boleh makan lemak. Nah, tetapi karena kita memang bukan manusia yang hidup di perjanjian lama ya berdasarkan hukum Taurat. Tetapi kalau kita kembali malam ini kan jadi orang Yahudi ini, Tuhan menekankan tidak boleh makan lemak duluan, baru darah. Ya, nah apakah pertanyaannya? Nah, kalau kenapa? Jadi saya akan ngebahas gini. Di mana kita mendapatkan mengapa Tuhan melarang makan lemak dan makan darah? Nah, kita masuk dalam makan darah dulu ya. Lara, kalau Anda baca nantinya di Imamat 17, dimulai dari ayat 10 ya, setiap orang dari bangsa Israel dan dari bangsa dan orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri, Tuhan sendiri akan menantang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Kan darah sudah tertumpahkan untukmu kan? Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Berkali-kali loh disebutkan ya. Nah, setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Kembali lihat ya bagaimana Musa menulis ini. Nah, ini bukan perkara Musa yang tulis. Musa kan tulis apa yang Tuhan firmankan. Dari 5 ayat ini, ayat 12 itu tengahnya lagi kan, sentralnya. Dan di dalam sentralnya itu kita lihat ada 2 kali Tuhan bilang jangan makan darah, tidak boleh makan darah. Ya, ayat pertamanya disebutkan makan darah, ayat terakhirnya yang kelima juga dikatakan jangan kamu makan darah. Ya, jadi peraturan untuk larangan makan darah jelas, karena darah itu ada nyawa, dan nyawa itu sudah dipersembahkan untukmu. Masa engkau masih mau makan, kan begitu? Ya, jadi di sini untuk menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang haus darah enggak? Enggak boleh malah. Ya, Tuhan tidak atur. Nah, karena apa? Karena ingat, orang Israel itu dipanggil dari masyarakat penyembah berhala. Masyarakat penyembah berhala itu mengabuse darah. Ya, mereka potong lidahnya berdarah-berdarah, mereka menoreh-noreh tubuhnya berdarah-berdarah, dan praktek inka itu mereka ambil hatinya. Makanya umbai hati itu Tuhan suruh persembahkan. Karena bagi orang-orang pagan zaman itu penyembah berhala, hati itu dimakan mentah-mentah. Ya, dicabut dari jantung orang karena waktu itu mempersembahkan manusia kan sebagai persembahan, ya, ngeri banget. Dan mereka mengabuse darah itu. Makanya Tuhan bilang nggak boleh, darah itu cuma boleh disiramkan di mezbah. Setelah itu selesai, engkau tidak boleh makan darah, engkau tidak boleh minum darah, karena itu adalah praktek penyembahan berhala zaman itu. Dan Israel itu dipanggil keluar, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Ya, nah sekarang pertanyaannya larangan makan lemak. Di mana itu? Kan begitu. Lemak tidak boleh dimakan. Harus dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar bersama dengan korban bakaran. Itu yang kita baca tadi, bukan? Pertanyaannya mengapa? Logikanya nih ya, karena di seluruh Alkitab kalau Bapak Ibu cari, nggak ada ayat seperti darah tadi ya, jelas tidak boleh. Tapi lemak nggak ada. Nah, logika, kita pakai logika. Oh, lemak nggak sehat. Jadi harus dibakar, kasih Tuhan. Oh, berarti yang nggak sehat kasih Tuhan, kan gitu. Nah, ada yang salah nih dong.
Oh enggak, lemak itu justru yang paling enak. Nah, kalau paling enak itu yang terbaik dikasih buat Tuhan kan. Lemak paling enak, tapi konyolnya ini Tuhan perintahkan. Yang paling enak bawa sini. Seolah-olah Tuhan minta upeti dong. Sama dong kayak penyembah berhala, kan gitu. Nah, kita masih berpikir tuh, berarti kalau lemak yang terbaik nih, lemak yang paling enak nih, baunya paling enak nih, kasih Tuhan. Kok jadi Tuhan egois banget kan gitu? Ini pasti nggak benar. Pasti nggak benar. Ya, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang serakah dan mau apa yang terbaik untuk aku gitu, kamu yang sisa-sisa. Apa iya Tuhan kita begitu? Bukan Tuhan yang baik dong, bukan Tuhan yang penyayang dong. Nah, jadi alasan sebenarnya ada yang tahu dan itu tidak ada di dalam Alkitab. Boleh cari, nggak ada. Nah, sehingga saya mau tanya nih, Bapak Ibu, Tuhan itu dia tidak memberikan jawaban seperti larangan makan darah. Nggak ada jawaban mengapa tidak boleh makan lemak. Ya, jadi mengapa sebenarnya? Nah, mau tahu kan? Coba ya. Saya mau bilang nih, teman-teman Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah berhutang jawaban sama kita. Why? Sekarang saya tanya. Coba kita benar-benar pikirkan slide ini ya. Sifat manusia selalu cari tahu. Makanya kita demen sekolah kan, bayar sekolah mahal-mahal, pergi kursus banyak-banyak, pokoknya mau tahu. Kita selalu cari tahu. Kalau kita udah kursus satu, kita mau ulang lagi nggak? Oh nggak mau, gue udah tahu. Kan gitu. Kalau kursus baru lagi, ilmu baru lagi, oh mau lagi, kita belajar lagi. Kita mengejar supaya tahu. Kita mau tahu penjelasan demi penjelasan yang masuk di akal kita. Kalau masuk akal kita, kita menunjukkan, ngerti gue sekarang. Lu belum ngerti, lo goblok lo. Kan gitu, bodoh engkau. Mengetahui itu memuaskan, rasa ingin tahu kita itu membuat kita tuh pede, mempunyai kemampuan untuk mengerti, mempunyai kepandaian untuk mengenali ini loh yang benar. Dan itu membuat hati kita puas. Karena tidak ada lagi orang yang bisa menilai kita bodoh, bukan? Jadi mencari tahu dan menjadi tahu, itu tuh kita berlomba-lomba manusia ini cari tahu. Ya. Dan kita selalu merasa lebih unggul ketika kita tahu. Ayo, jujur nggak? Kan gitu. Kalau kita belum tahu, kita mau belajar dari yang tahu. Tapi begitu kita sudah tahu, wah kita belagu banget, gitu kan? Untuk sok tahu gitu. Nah, kita merasa lebih unggul ketika kita tahu. Nah, maka pengetahuan itu banyak tahu nih kita, pengetahuan, pengertian yang banyak itu membuat kita sekarang dapat menilai orang lain. Ya enggak? Kita baru bisa menilai anak murid kalau kita udah jadi dosen. Berarti gue lebih pinter dong, gue nilai lo. Kan gitu. Dan bahkan kita menghakimi orang lain yang belum tahu. Sudah diajarin sekali masih belum tahu, kita anggap dia bodoh. Suruh belajar, kagak mau belajar. Kita cap dia malas. Kan gitu. Dan kita menghakimi orang itu karena dia belum tahu. Dia bodoh dan dia malas. Maka makin banyak pengetahuan kita, makin membuat kita lebih gampang menilai orang lain. Nah, jadi berpengetahuan membuat kita percaya semua orang bisa kalau mau belajar. Ya, nih para orang tua, itu yang Anda suka katakan kepada anak-anakmu kan yang nggak mau belajar, bisa kalau lu mau belajar. Nah, kita paksa. Tidak ada ruang untuk nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu tuh kita cap, kalau nggak bodoh ya males. Hati-hati. Nah, padahal nih, Tuhan tidak berhutang jawaban. Tuhan tidak selalu memberitahu. Lu mau apa? Mengapa? Karena Tuhan memang mau kita percaya kepadanya 100%. Dan Tuhan itu mau kita tuh patuh. Nggak usah tanya, tanpa bahkan tidak perlu mengerti dan tidak perlu mempertanyakan alasannya. Ya, jadi nanti kalau penasaran nih Bapak Ibu, ingat-ingat ya, kenapa ya nggak boleh makan lemak? Begitu mati tanya Tuhan deh, karena tidak ada di Alkitabnya. Tapi kita boleh bertanya, boleh. Tapi jangan mempertanyakan alasan Tuhan. Tuhan nggak kasih tahu. Ya, karena Tuhan kenapa nggak dikasih tahu? Supaya kamu memang nggak tahu. Dan Tuhan mau pertanyaan, apa kita mau percaya sama Tuhan? Ya, apa kita percaya Tuhan tahu dan selalu merancang yang terbaik? Kita percaya nggak Tuhan itu tahu? Kalau tanya Tuhan, nih sekarang kita ketemu Tuhan, Tuhan kenapa sih nggak makan lemak? Tuhan bisa jawab nggak? Pasti bisa jawab.
Dan Tuhan merancang itu yang terbaik nggak? Pasti yang terbaik. Tetapi dia kasih tahu kamu nggak jawabannya? Enggak. Ya, kadang-kadang kita sama anak kita juga begitu kan. Nggak boleh. Kenapa? Mami bilang nggak boleh. Tetap nggak boleh. Anaknya mempertanyakan, nggak mau tahu. Pokoknya nggak boleh. Nah, anak itu harus belajar percaya kepada orang tuanya tanpa tahu alasannya. Kadang-kadang orang tuanya nggak bisa kasih tahu dia alasannya saat itu. Ya, karena itu untuk kebaikan anak itu. Dia nggak bisa kasih tahu. Ntar kasih taunya. Kalau mau sudah saat umurnya tahu. Nah, tapi kalau enggak boleh aja. Pokoknya nggak boleh. Nah, kan gitu. Jadi percaya dulu sama orang tuanya. Sama, Tuhan nggak kasih tahu kita supaya Tuhan percaya. Minta kita percaya. Jadi Tuhan itu berhak tidak memberitahu. Dia Tuhan, saudara-saudara. Dia berhak untuk tidak memberitahu. Atau kalaupun dia mau memberitahu, tunggu waktunya Tuhan. Jangan sok tahu. Jangan mengejar-ngejar Tuhan untuk cari tahu sesuatu yang tidak dikasih tahu. Nah, jadi sekarang nih, kalau Tuhan singkapin sama kita jawabannya, seperti makan darah tadi, kita ngerti sekarang kan? Nah, harus kita di dalam iman percaya kita mengelola pengetahuan yang Tuhan bilang itu, yang Tuhan sudah singkapkan itu, menjadi pengertian. Setelah menjadi pengertian, itu menjadi pengenalan yang lebih mendalam akan diri dan karakter Tuhan. Ya, kayak tadi, kita udah tahu sekarang kenapa nggak boleh makan darah. Pertanyaannya, kita sudah tidak di bawah hukum Taurat. Boleh nggak makan darah sekarang? Kayak orang Jawa makan saren gitu ya. Boleh nggak makan darah? Seperti orang Batak makan RW, itu kan pakai darah binatang. Boleh nggak? Nah, pengetahuan itu tanyakan pada dirimu untuk apakah aku makan darah ini membuat aku tuh lebih kenal Tuhan atau itu menjadi kesaksian yang buruk bagi orang-orang lain. Kalau itu menjadi kesaksian yang buruk bagi orang-orang lain, engkau yang harus bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Ya, jadi pengetahuan itu men-trigger kita untuk berpikir, gua kenal nggak sih sebenarnya gue ini buat apa? Atau hanya for the sake of we want to taste it karena enak. Ya makanlah, tutup pintu, sembunyi-sembunyi, mungkin bertanggung jawab di hadapan Tuhan aja. Mungkin enggak apa-apa, kan gitu ya. Tetapi kalau itu menjadi kesaksian yang buruk, engkau harus mempertanyakan itu. Hanya masalah makan, lu begitu gitu. Kita memang sudah tidak terikat dalam hukum Taurat. Tetapi kalau itu menjadi satu hal yang melemahkan iman orang lain, Paulus bilang jangan lakukan. Saya juga bilang jangan lakukan. Jadi balik di sini, Tuhan tidak berhutang jawaban. Nah, jadi balik lagi masalah makan lemak tadi. Jadi mengapa Tuhan tidak suruh kita makan lemak? Ini jawaban Angeline nih ya. Saya berpikir-pikir dan saya berdoa, Tuhan kenapa? Saya penasaran karena saya orang yang suka menggumulkan tentang makanan ya. Jadi saya bergumul tentang ini. Kenapa nggak boleh makan lemak? Ya, kalau kita keto diet harus makan lemak. Nah, kenapa kok nggak boleh? Nah, nomor satu, dalam hubungannya dengan imamat. Lemak itu tadi kita lihat adanya di mana? Di bawah kulit, di dalam, dekat jeroan, kan semua begitu. Adanya itu di tempat-tempat yang tersembunyi dan tertutup. Ada lapisan kulit, melapisi organ-organ dalam. Dan lemak itu kalau kita lihat ya, jantung koroner. Kenapa? Karena jantungnya terlebih lemak. Saluran darahnya tersumpat dengan lemak. Kita bilang penyakit liver itu karena hatinya membengkak karena lemak, fatty liver. Nah, sehingga lemak-lemak di tempat yang tersembunyi itu mematikan. Ya, lalu pada bagian-bagian yang kurang bergerak, maaf ya, di dada, di pantat, di ekor, kan gitu, itu adalah bagian-bagian yang kurang bergerak, pasti itu lemaknya banyak. Nah, sehingga mengapa itu harus dipersembahkan kepada Tuhan? Lemak itu menunjukkan kerakusan dan kemalasan. Itu analisa saya loh ya. Ini saya sungguh-sungguh bergumul dan bilang, kenapa Tuhan nggak boleh? Jadi yang Tuhan mau musnahkan itu adalah kerakusan, kemalasan, dan disembunyikan itu loh. Ya, dan ketika itu dipersembahkan kepada Tuhan menjadi santapannya, ingat Tuhan itu bukan makan secara fisik. Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi ketika api menghanguskan lemak yang dianggap jorok, dianggap dosa, dianggap kemalasan dan kerakusan, itu merupakan santapan yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak lapar. Karena Tuhan itu ingin membasmi dosa. Ya, karena kesuciannya itu dapat ininya nih sekarang, dapat apa istilahnya,
dapat korbannya, ya. Jadi api itu nyambar itu terhadap lemak tersebut. Jadi kalau analisa saya kenapa itu dipersembahkan kepada Tuhan, karena lemak itu berbahaya, karena lemak itu menunjukkan hal-hal yang menunjukkan kerakusan dan kemalasan. Ya. Nah, lalu pertanyaan lain, mengapa kok lembu? Nah, ini ya. Ini iseng aja nih, saya juga tanya, kenapa lembu itu selalu nomor satu? Kenapa coba? Karena bangsa penyembah berhala itu menyembah lembu. Seluruh dewa Baal itu bentuknya lembu. Makanya Tuhan bilang korbankan tuh lembu. Supaya tuh inget tuh ya. Ingat ya, Tuhan memanggil Israel itu keluar dari seluruh berhala ini. Berbeda. Jadi yang dikorbankan nomor satu itu lembu. Karena lembu itu ini penyembahan berhala di konteksnya orang Israel zaman itu. Ya, nah mengapa lembu? Oke, jadi ibadah sama Tuhan itu tidak sama dengan penyembahan berhala. Ingat ya. Jadi Tuhan ini lagi bikin nih. Gini loh cara ibadah pada Tuhan. Nah, itu nggak sama tuh sama penyembahan berhala yang ada di sekelilingmu ya. Imamat 18:21. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Karena Molok minta anak. Makanya Tuhan atur. Sembah itu lembu, ya, kambing, domba, burung, nggak boleh persembahkan manusia. Ya, diatur sama Tuhan supaya engkau jangan melanggar kekudusan Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja. Maka nabi-nabi Baal memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Nah, ini adalah cara penyembahan berhala. Tuhan enggak begitu. Tuhan enggak ada bilang kau yang sembelih coret-coret darimu, darah bercecer-ceceran. Enggak, Tuhan bilang sembelih itu korban, darahnya disiramkan ke mezbah. Ya. Nah, Yehezkiel, Raja Babel itu berdiri pada persimpangan jalan pada awal kedua jalan itu dan untuk melakukan tenungan ramalan ya, ia mengocok panah dan meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang. Jadi hati binatang itu diambil, dilihat-lihat, dibaca gitu jadi. Nah, Tuhan bilang ambil tuh hati bakar. Nah, itu dia. Jadi budaya pagan itu melihat hati binatang itu untuk ramalan ya, kayak orang zaman dulu si orang Inggris juga di film-film dia meramal pakai teh gitu kan, meramal pakai hati binatang. Nah, jadi kenapa Tuhan menunjuk betul-betul bilang ketika ambil umbai hatinya itu bakar. Ya. Nah, 1 Raja-Raja 16:34. Pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Ia membayar nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayar nyawa Segub anaknya yang bungsu ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan perintah dengan firman Tuhan diucapkan dengan perantaran Yosua bin Nun. Jadi lihat ya, orang itu mempersembahkan bahkan anaknya. Nah, jadi pesan Tuhan untuk umat Israel yang dikuduskannya ini apa? Persembahan korban kepada Tuhan itu bukan untuk ritus magis, mengendalikan, memuaskan keinginan dewa, sehingga dewa itu kayak tumbal tadi ya, disenengin supaya kasih ke kita apa yang kita inginkan. Nah, itu ritus magis yang dilakukan oleh penyembah berhala, yang sampai hari ini dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala ya, tumbal supaya dapat. Nah, jadi persembahan kepada Tuhan itu bukan begitu. Ini bukan ritus magis yang dikasih kepada Tuhan. Tetapi korban itu sebenarnya adalah menunjukkan kita ini rindu untuk dekat sama Tuhan dan kita tahu kalau kita datang deket-deket kita mati nih. Nggak bisa. Makanya kita bawa tuh korban. Ya, dan menggantikan kita supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang haus darah. Kekudusannya menuntut ada korban, tetapi dia ingin dekat dengan umatnya. Nah, saya lanjut ya. Jadi kesimpulan kita di korban pendamaian adalah kata Ibraninya tuh shalom, ya, korban pendamaian. Nah, dikatakan juga sebagai peace, fellowship, well-being offering, ya, ucapan syukur atas pemeliharaan, well-being dari Tuhan. Ada unsur pendamaian. Ya, walaupun kita semua udah ditebus, sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, ada unsur persekutuan. Jadi persekutuan Tuhan itu dengan pribadi dan kerabat-kerabat yang semua sudah ditebus. Karena ini hanya boleh terjadi di antara orang Israel dan orang-orang yang tinggal bersama orang Israel. Ya. Nah, tujuannya kalau kita lihat ada di Imamat 7 ya. Nah, ini kita bahas minggu depan. Mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan.
terus ada makan bersama, suatu perayaan untuk berbagi syukur kepada imam dan umat. Di gereja kita suka lakukan ini, perjamuan kasih, kan gitu ya. Dan korban pendamaian itu menunjukkan satu hal, rasa tahu diri. Ya, kalau kita udah dikasih, kita berterima kasih, kembali membagikan hasil itu kepada Tuhan yang telah memberikannya lebih dahulu. Jadi ya ada rasa sungkan gitu, sudah dikasih, balikin, kasih kembali sama Tuhan yang memberikan lebih dahulu. Nah, itu peace offering ya. Nah, sekarang kita masuk ke korban yang kedua. Saya agak cepat ya. Grain atau meal offering sekarang. Kita masuk ke pasal 2 yang tertinggal tadi, sekarang yang di tengah. Nah, apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian, mincah ya kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik. Nah, makanya ini beda banget, ini tepung soalnya udah nggak korban binatang lagi. Ia harus menuangkan minyak. Ya, ini yang pintar masak roti pasti tahu deh, tepung mesti dikasih minyak, mesti garam, jadi roti gitu kan. Nah, serta membubuhkan kemenyan di atas. Nah, ini nggak ada nih di kita, nggak pakai kemenyan ya. Nah, tapi apa sebenarnya kemenyan itu? Kemenyan di sini adalah sebenarnya frankincense ya. Frankincense itu adalah getah tumbuhan yang dikumpulin, terus dia itu mengeluarkan aroma saat dibakar. Jadi tumbuhan itu disadap, getahnya diambil kayak karet gitu, bentuknya begini. Nah, bentuknya meringkel-meringkel begini, dan ini nggak dijual waktu itu. Jadi ini betul-betul orang kerjakan gitu, harus dilakukan, disadap yang tumbuh di situ, terus mereka bawa, dan ini hanya berguna saat dibakar. Ya, jadi bukan untuk dimakan, ya, membubuhkan kemenyan di atasnya. Nah, lalu korban itu harus dibawa kepada anak-anak Harun. Tetap dikatakan korban ya. Makanya korban itu tidak berarti binatang. Korban itu artinya persembahan. Jadi persembahan tepung ini dibawa ke anak-anak Harun, imam itu. Setelah diambil dari korban itu, setelah diambil dari korban itu, tepung segenggam dengan minyak. Jadi kan tepung tadi udah dikasih minyak, diambil cuman segenggam. Tapi kemenyannya tadi, frankincense-nya tadi itu diambil seluruhnya. Nah, hati-hati di dalam membaca firman Tuhan. Tepungnya segenggam, kemenyannya seluruhnya, kemenyannya diambil. Jadi nggak sedikit ya kemenyannya, kalau dikasih seberapa semuanya diambil. Nah, maka imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi, dan korban sajian selebihnya adalah teruntuk untuk Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Bagian Tuhan itu cuma yang bagian ingat-ingatan tadi, memorial portion. Itu cuma dikit, tepung dikit sama minyaknya, sama seluruh kemenyan. Seluruh kemenyan itu pasti juga tidak banyak, karena itu harus disadap dan diambil pasti sedikit. Dan butuhnya itu memang untuk sedikit, cuma buat dibakar terus wanginya keluar begitu ya. Nah, jadi itulah bagiannya Tuhan. Bagian makanan yang terbanyak. Jadi kalau orang itu misalnya bawanya sekarung, sisanya dikasih kepada imam besar dan para imam. Dan itu disebut sebagai bagian maha kudus. Nah, menimbulkan pertanyaan nggak itu? Kok lucu ya? Binatang lembu nggak sebut-sebut tuh bagian maha kudus. Dari tadi kita bahas ya, korban bakaran, korban keselamatan, nggak ada kata muncul bagian maha kudus. Tiba-tiba di korban sajian tepung muncul bagian maha kudus. Kok aneh? Tepung kan harganya nggak seberapa. Kok ini disebut bagian maha kudus? Aneh bin ajaib ya, dan itu disebutkan di situ. Nah, itu yang saya tanya, mengapa? Nah, jadi ketika kita membaca firman Tuhan, makanya imamat ini menjadi sangat menarik kalau kita go to detail dan tanya mengapa. Nah, mengapa? Ya. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu buka Alkitab ya. Makanya buka Alkitabnya. Coba bandingkan ayat 2 pasal 2 ayat 1 versus pasal 1 ayat 3 versus pasal 3 ayat 1. Nah, ya, saya coba bimbing bersama-sama. Jadi, perhatikan di sini. Pasal 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan korban sajian kepada Tuhan, ya, hendaklah persembahan dari tepung terbaik harus dituangkan minyak dan membubuhkan kemenyan. Kata pertamanya adalah apabila seseorang. Ayat 1, pasal 1 ayat 3. Bandingkan ya.
Jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Terus bawa ke kemah dan seterusnya ya. Pasal 3 ayat 1 tadi. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka yang dipersembahkan adalah dari lembu. Seekor jantan atau seekor betina harus dibawa dengan tidak bercela ke hadapan Tuhan. Mirip ya. Jadi 1 ayat 3 dengan pasal 3 ayat 1 itu mirip. Yang ditekankan nomor 1 adalah korbannya. Nah, jadi ini bukan variasi gaya penulisan. Makanya saya pisahkan pasal 2 ini yang kita bahas terakhir. Ini bukan gaya penulisan, karena kalimat itu semua dari Tuhan. Musa hanya catat. Berarti Tuhan sengaja nggak bikin itu berbeda dan itu ditaruh di tengah. Ingat, dari 3 korban sukarela, yang tengah itu yang 2. Ini menjadi pusatnya. Dan pusatnya ini tepung. Nah, gitu ya. Dan ini disebutkan seseorang. Ya, jadi korban sajian adalah pusat dari korban sukarela, nomor 2 dari 3. Oke? Nah, pada korban sajian ada penekanan yang diberikan kepada si pembawa korban, bukan tentang korbannya. Ceng-ceng, ya dong, ya. Apabila seseorang, berarti Tuhan menekankan kepada seseorangnya, bukan kepada korbannya. Nah, ini gaya penulisan. Perhatikan, itu penting sekali. Ya, memakai kata kerja aktif, mempersembahkan. Yang lain nih, jikalau persembahannya, ini enggak. Apabila seseorang hendak mempersembahkan korban berupa, ya kan gitu ya, menunjukkan subjek yang dengan kesungguhan hati mempersembahkan. Ya, nah pertanyaannya, siapa subjek ini? Mengapa ia menjadi begitu istimewa di hadapan Tuhan? Sampai Tuhan menggunakan kata bagian maha kudus untuk orang ini. Nah ya, orang yang memberikan korban sajian korban yang paling murah bukan? Tepung bukan? Adalah orang-orang miskin secara finansial. Gak mampu memberikan korban binatang. Orang-orang yang lemah, yang cacat mungkin, tidak sanggup menangkap binatang. Kan Tuhan bilang boleh ambil dari binatang liar. Ini orang-orang yang nggak kekejar binatangnya sama dia. Ya, mungkin dia buruh kasar, mungkin dia janda, mungkin dia lansia, atau mungkin dia memang orang sangat miskin, budak. Ya, ingat orang asing juga boleh kan yang tinggal bersama orang Israel. Jadi ini adalah orang yang miskin yang memberikan korban sajian itu. Nah, artinya Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tuhan mengajak mereka untuk memberi sebagai perwujudan kasih mereka kepada Tuhan. Makanya tepung juga boleh gitu, cuman segenggam ya. Nah, memberi itu suatu keistimewaan yang bisa dilakukan semua orang. Saya pernah bikin sebuah event untuk menyumbangkan rambut dan itu banyak orang yang datang pakai jilbab gitu ya yang bentuknya lusuh dan mereka mau menyumbangkan rambut untuk anak-anak cancer. Nah, memberi itu sebuah keistimewaan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak mesti kasih duit tok gitu ya. Nah, standar kekudusan Tuhan tidak menuntut. Jadi standar kekudusan itu tidak pernah menuntut nilai rupiah ya, shekel kalau dalam orang Yahudi ya, tidak pernah menuntut nilai ya, uang gitu, korban yang harus diberi. Yang Tuhan tuntut adalah hati yang memberi. Makanya ingat, janda yang Tuhan Yesus lihat kasih 2 peser koin yang paling kecil, itu uang paling kecil di orang Yahudi waktu itu lebih dihargai Tuhan daripada orang yang memberikan dengan banyak, karena Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan itu penilik hati. Jadi standar kekudusan Tuhan itu melihat hati, bukan besarnya duit ya, nilai uangnya. Jadi memberi dari keterbatasan jauh lebih berharga daripada memberi dari kelebihan. Jadi jangan bangga, kita bisa nyumbang gereja loh, bisa bangun loh 1 gedung. Kalau engkau memberi dari kelebihanmu, apalah artinya itu? Ya, tapi kalau kita berani memberi dari keterbatasan, udah duitnya dikit berani kasih orang gitu ya, itu jauh lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan memberi dari kelebihan. Nah, tepung, walaupun tepung, engkau harus berikan yang terbaik.
Ya, walaupun engkau miskin, Tuhan tetap menuntut yang terbaik. Ya, jadi Tuhan bilang, gua nggak minta duit, tapi aku menuntut tepung yang terbaik. Artinya, walaupun hanya tepung dan datang dari bahan pokok makanan keluarga itu, tapi harus digiling sampai halus. Kerja yang dilakukan dengan hati. Minyak, walaupun sedikit yang diperlukan hanya untuk bikin roti, tapi itu roti yang pakai minyak, kan gitu ya. Dan apa tadi, kemenyan tadi, frankincense tadi ya, getah wangi yang disadap dari pohon yang ada di sekitar itu merupakan hasil karya tangan yang dibuat sendiri, jadi nggak dibeli ya. Nah, sehingga disebutkan ini, jadi bagian porsi dikit kasih Tuhan, sisanya kasih imam ya, kecuali incense-nya, kecuali kemenyannya kan udah dikasih semua sama Tuhan. Jadi yang ketinggalan buat Imam Harun dan para imam adalah tepung dan minyak kan gitu. Nah, ini disebut bagian maha kudus ya. Itu tadi karena ini datang dari orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu ada di hati Tuhan. Ya, yang memberi dari keterbatasan mereka, dan itu dihargai sama Tuhan luar biasa. Suatu persembahan untuk Tuhan dengan sepenuh hati, dan Tuhan memberikan persembahan terbaik ini untuk hambanya. Ya, persembahan itu kan ditujukan pada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, lu kasih gue segenggam aja sebagai syarat. Ya, sisanya persembahan terbaik ini aku berikan kepada hambaku. Luar biasa nggak? Tuhan yang kasih sama hambanya. Makanya namanya bagian maha kudus. Karena Tuhan yang kasih sama hambanya. Itu bukan datang dari umat. Itu Tuhan yang kasih ke hamba-hambanya. Disebut bagian maha kudus. Wow, ya luar biasa ya. Dan itu cuma tepung. Nah, lalu apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahan itu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuang minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Nah, jikalau persembahanmu itu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dengan tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Perhatikan, Bapak Ibu, di sini ya. Saya mau tunjukin. Bagian bahan yang digunakan, itu cuma ada tepung dan minyak. Perhatikan ya. Jadi tepung dan minyak ini boleh diapa-apain. Nah, itu dia. Tempat masak yang digunakan, sesuatu yang juga umum yang ada di kemah setiap orang Israel waktu itu ya. Ada pembakaran roti, ada panggangan, ada kuali, wajan. Jadi tepung itu diolah, boleh dibakar, boleh dipanggang, boleh digoreng di atas wajan, kan gitu ya, si minyak. Kan? Jadi perhatikan kata kerjanya. Di dalam 3 ayat ini, kata kerjanya banyak banget. Dibakar, dipanggang, dimasak, diolah, dipotong-potong, dituang, diolesi. Saya coba begini, 7 kata kerja. Nah, apa arti 7 kata kerja? Angka 7 angka sempurna. Kerja yang disempurnakan oleh Tuhan. Kerjamu itu, orang miskin ini, direken sama Tuhan. Ya, jadi bentuknya itu sederhana. Roti cuma pakai minyak, garam dikit gitu. Alah, rasanya apa sih kan gitu. Tetapi ini kalau kau kerjakan dengan sepenuh hatimu, ini merupakan persembahan maha kudus, itu yang Tuhan bilang. Ya, perhatikan kata kerjanya. Nah, sehingga korban sajian, maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu, ya, cara 3 tadi, dibakar, dipanggang, dipakai wajan. Haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Ya, kau kasih ke Tuhan melalui imam. Persembahan ini sudah disiapkan sebelumnya. Ingat ya, mereka menyiapkan ini di rumah masing-masing, nggak ada rumah, di kemah masing-masing, ya, sebagai masakan, dan udah dibawa dari kemah masing-masing, bukan dilakukan di pelataran kemah suci. Hewan itu tadi semua dipotongnya di depan kemah suci. Kalau ini enggak, Tuhan percayakan
ya, engkau masak di rumah masing-masing, kau siapkan di rumah masing-masing, kau bawa sebagai korban, ya. Nah, terus kasih ke imam, sang perantara ini yang bawa ke mezbah, ya. Tapi Tuhan kasih tahu imam, itu untuk gue, kan gitu. Nah, kemudian imam mengkhususkan bagian sajian itu, bagian ingat-ingatannya itu cuma segenggam, lalu membakar di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Nah, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, jangan diolah beragi, karena ragi ataupun madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkan kepada Tuhan. Hanya jangan dibawa ke atas mezbah, karena tidak akan menghasilkan bau yang menyenangkan. Jadi Tuhan bilang begini, ragi sama madu nggak boleh. Tetapi kalau engkau misalnya panen madu, engkau lagi ke hutan lalu dapat madu untuk kamu mau persembahkan buat Tuhan, itu boleh ya, sebagai persembahan hasil pertama boleh, tapi tetap nggak boleh dibakar, karena madu dan ragi ini kalau dibakar baunya menyebalkan, mungkin baunya nggak enak, aku nggak pernah membayangkan sih, tapi baunya nggak enak gitu untuk dibakar gitu, sehingga Tuhan bilang itu tidak akan menghasilkan bau yang menyenangkan, jadi jangan dibakar. Nah, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian harus kau kasih garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu harus kau persembahkan garam. Tuhan itu detail ya, sampai atur tentang garam. Dan garam itu mungkin nggak ada harganya, tapi itu penting bagi Tuhan. Nah, kenapa penting garam? Garam itu memberi rasa, ya, menunjukkan kesungguhan. Kalau ibu-ibu nih yang mendengarkan, ya, kalau Anda masak ini untuk seseorang yang sangat istimewa, Anda kan mesti nyoba dulu kan. Bener-bener hati-hati kasih garam itu untuk menunjukkan kesungguhan. Kalau kita nggak peduli nih, hajar aja gitu ya. Kalau keasinan, bodo amat kan gitu. Tapi kalau menunjukkan sungguh-sungguh, kita cobain dan kita yakin betul, oh ini sudah pas gitu ya. Nah, jadi memberi rasa itu menunjukkan kesungguhan. Nah, garam itu mempunyai fungsi mengawetkan dan kekal ya. Kalau dia mengawetkan artinya inginnya kekal ya. Nah, rasa asin itu nggak bisa hilang ya. Cobalah masak kegosongan, terus rasain, bisa kerasa nggak tetap garamnya? Kerasa walaupun gosong. Jadi rasa asin itu nggak bisa hilang oleh api dan waktu ya. Berapa lama juga tambah meresep dia. Nah, itu adalah lambang perjanjian kekal. Ya, jadi kalau Tuhan nih suruh kita nih tambahkan garam, artinya apa? Memang kita tuh pelupa, kita tuh gampang ngelupain suatu perjanjian dan mengkhianatinya. Makanya Tuhan ingetin, tambahin garam. Artinya perlu diingetin untuk tetap setia pada perjanjianmu itu. Ya, jadi ketika diingatkan itu kita mesti sadar, wah gue perlu diingatkan ya. Berarti memang bandel nih, memang brengsek nih, pengen kabur melulu kan gitu ya, perlu diingatkan. Ya, itu gunanya garam ya. Saya lanjut. Nah, jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil, yang pertama ya kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Jadi memberikan panen pertama, ini hulu hasil ya, panen pertama kepada Tuhan, menunjukkan, nih ingat nih orang miskin ya, kalau kita berani kasih panen pertama kepada Tuhan, artinya apa? Kita percaya sama Tuhan seluruhnya. Artinya, karena kita nggak tahu panen selanjutnya ada apa nggak? Nggak tahu. Tapi kita percaya, ini panen pertama kasih dulu untuk Tuhan. Ya, kita terima kasih sama Tuhan, karena kita tahu yang kasih benih ya Tuhan, yang kasih pertumbuhan ya Tuhan, yang kasih sinar matahari ya Tuhan, yang kasih hujan ya Tuhan, yang kasih kita kekuatan untuk bertani dan untuk memanen ya Tuhan. Jadi kasihlah gitu kepada Tuhan, jangan hitungan dan jangan nggak percaya sama Tuhan. Jadi memberikan pertama kali itu menunjukkan kita percaya sama Tuhan. Ingat ya, iman itu nggak ngomong doang, do it gitu loh, melakukannya. Ya, jadi kata kerja di sini lihat lagi. Jadi
korban sajian ini penuh dengan kata kerja, ya. Di sini ada kata kerja panen, ada kerja dipanggang, dipipihkan menjadi emping, ya. Bahasa Indonesia memang tidak keluar, ya, tetapi menjadi emping itu kan ditumbuk gitu, dipipihkan menjadi emping. Nah, lalu haruslah kau bubuhkan minyak dan kau taruh kemenyan di atasnya, itulah korban sajian. Kembali ada kata kerjanya, ya. Bubuhkan minyak dan taruh kemenyan. Dan haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ya, nah saya nggak nemu gambar kemenyannya, ya. Nah ini zaman modern, ya, sehingga minyaknya udah dijadiin dalam botol cantik begitu, ya, minyak olive dan frankincense-nya sudah jadi oil gitu. Nah, jadi korban sajian adalah suatu persembahan diri, ya. Orang miskin datang mempersembahkan dirinya, ini ngelibatin pekerjaannya, memberikan tenaganya, waktunya, komitmennya untuk melakukan perintah Tuhan. Suatu pengakuan bahwa Tuhan yang kasih, bahkan kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan, itu Tuhan yang kasih. Pernyataan iman percaya bahwa semua berkat jasmani yang aku punya sekarang ini dan berkat di masa depan itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Jadi kenapa saya mesti takut? Kasih yang pertama, kasih yang pertama. Itu ujian, ya. Nah, jadi dan ini adalah persembahan sukarela, datang dari orang miskin tapi sukarela dikasih ke Tuhan. Ya, satu genggam dikasih bagian ingat-ingatan, ya, dengan seluruh kemenyannya. Lalu Tuhan memerintahkan memberikan lebihnya kepada para imam, menjadi bagian Maha Kudus untuk menolong para imam, kasih hidup para imam, ya. Nah, pastinya korban sajian ini nggak banyak karena datang dari orang miskin, sehingga para imam nggak makan roti melulu, nggak begitu, ya, karena ini pastinya nggak banyak, sedikit. Karena yaitu orang-orang miskin. Nah, korban sajian bisa dilakukan berbarengan dengan korban bakaran dan korban pendamaian. Jadi kalau kita bilang, oh saya orang kaya gitu misalnya, saya mau kasih juga korban sajian untuk menunjukkan pekerjaanku dan dedikasiku buat Tuhan, boleh nggak? Boleh. Nah, nanti kita akan pelajari itu di minggu depan, bagaimana korban sajian ini bisa dilakukan berbarengan dengan korban bakaran dan korban pendamaian. Nah, kesimpulan kita hari ini, ya. Sikap hati dan korban, itu yang perlu kita perhatikan. Tanpa sikap hati yang benar, nggak ada korban yang berkenan kepada Tuhan. Amini itu Bapak Ibu, ya. Tanpa sikap hati yang benar, tidak ada korban yang berkenan pada Tuhan. Yesaya 1 ayat 11 dan 13 bilang apa? Untuk apa korbanmu yang banyak itu? Aku sudah muak. Jangan lagi membawa korbanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Mazmur 24 ayat 3-5. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, Tuhan lihat hati. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Nah, bekal kita nih, ya, hari ini. Pesan utama kita. Untuk mendekati Tuhan, kita harus kudus dan berkenan kepadanya. Holy and acceptable, ya, sesuai judul kita. A living sacrifice. Kita ingin Roma 12 ayat 1, ya, menjadi korban hidup bagi Tuhan yang kudus dan berkenan kepadanya. Nah, kita dipanggil dengan sukarela menjadi korban bakaran. Tuhan panggil kita. Mau nggak dengan sukarela kita menjadi korban bakaran? Mempersembahkan seluruh diri yang sudah cacat celahnya ini, tapi Tuhan sudah sempurnakan dan kuduskan, dan kita dibawa ke depan Tuhan, dan kita kembali murni dan berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan reflektif kita hari ini adalah, bagaimana respon pribadimu atas pesan utama kita ini? Untuk menjadi holy dan acceptable di depan Tuhan. Rela nggak untuk menjadi suci itu? Kita ini kan otaknya penuh dengan kejahatan. Jadi untuk kita menjadi suci, supaya bisa menyatu dengan Tuhan, kita harus buang kan semua kehendak diri kita ini.
baru kita bisa dekat sama Tuhan dan menggantikan kehendak diri kita ini dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk menjadi menyatu dengan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, kita mesti buang semua kehendak diri kita yang jahat itu dan menggantikan dengan kehendak Tuhan. Nah, aplikasi apa yang dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Dan apakah ada kerinduan Bapak Ibu yang membagikan yang malam ini mungkin Tuhan menyingkapkan sesuatu kepada Anda hari ini? Saya rindu bahwa Anda bisa membagikan itu kepada keluargamu, bisa membagikan itu kepada teman-teman. Apa yang engkau disadarkan sekarang, wah, Mamat ini rupanya banyak hal yang kita jadi tahu sekarang. Wah, luar biasa gitu ya ketika kita masuk ke dalam dengan detail. Apa yang ingin kau bagikan? Nah, saya mengajak kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini menjadi PR kita gitu ya, yang nggak perlu dijawab gitu, jawab pribadi masing-masing, tapi ini membantu kita untuk merenungkan dan kita bisa menyambung kemudian di minggu depan. Nah, di minggu depan kita akan belajar untuk korban dalam tanda kutip wajib ya, korban penebus dosa dan penebus salah, dan bagaimana kita melihat koneksinya dan apa yang peran yang bisa dilakukan imam untuk membantu kita. Nah, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau boleh ucapan syukur kami ini menjadi korban di malam hari ini. Sebagai persembahan kami, karena Tuhan sudah pimpin kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami, untuk kesehatan, untuk senses kami, bisa mendengar, bisa mengerti, bisa melihat, bisa merasa, bisa mencium. Bisa kalau kami sakit, kami disembuhkan. Bisa berdiri, bisa segala hal yang terjadi di dalam tubuh kami dan perasaan dan pikiran kami yang bergerak ini merupakan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau berbelas kasihan kepada kami dan terus-menerus memberikan kepada kami. Walaupun kami ini ngawur, aut-autan, tidak karu-karuan di dalam membalas kasih Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, bahwa Engkau menghargai setiap persembahan yang diberikan dengan hati. Engkau tidak lihat nilainya, tapi Engkau melihat kesungguhan hati. Dan kami bersyukur Tuhan, kami belajar tentang korban bakaran. Kami belajar tentang korban keselamatan atau korban pendamaian. Dan kami belajar tentang korban sajian. Tolong kami Tuhan, untuk kami dengan giat menggali terus firman Tuhan. Dengan tidak bosan-bosan. Sehingga kami menemukan kebenaran demi kebenaran di dalam keindahan firman-Mu. Jangan biarkan iblis mengocoh kami dengan kebosanan, dengan kata-kata yang berulang-ulang, tetapi justru di dalam pengulangan itu, di dalam keterbatasan pengertian kami, Engkau boleh membimbing kami menemukan kebenaran demi kebenaran dan keindahan firman Tuhan yang boleh kami temukan terus di dalam imamat ini. Terima kasih ya Bapak. Tolong kami masing-masing, kami menyerahkan sisa hari ini dalam tangan Tuhan. Pimpin keluarga kami, berkati kami dengan anugerah Tuhan, supaya kami boleh kembali bersama-sama menyatukan hati kami dan belajar firman Tuhan kembali. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus. Amin. Bye bye. Bye-bye. Bye.